Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini, walaupun belum banyak yang join, mungkin masih ada di perjalanan teman-teman kita, ya. Tidak apa-apa, ya kita mulai saja. Sebelum mulai, saya akan bincang dulu dengan narasumber kita, khususnya hari ini, yang dibawakan oleh yang tidak asing lagi, Bapak Ibu, ya, buat Anda semuanya, yaitu Bapak Tony Kusuma. Dan silakan Pak Tony, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Malam-malam Pak Dang. Malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini materinya apa Pak Tony? Oke, malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama kita mau saling sharing, saling berbagi tentang social intelligence atau bahasa sekarangnya adalah kecerdasan sosial. Itu Pak Dang, dari kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu apa maksudnya nih, definisi dengan kecerdasan sosial itu ya? Saya tahunya kan cerdas dalam hal sekolah misalkan. Nah ini kecerdasan dalam hal sosial itu. Mungkin ada sedikit kisi-kisinya Pak Tony bisa jelaskan ke teman-teman ini. Ya. Pak Arief Irawan yang saya hormati, Bu Siska, Ibu Mila Halim, ya, Ayah Karel yang sudah bergabung, ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita nunggu yang lainnya, Pak Edi, ya terima kasih dengan Pak Edi, ya. Senang sekali Bapak Ibu kita tahu bahwa bisnis network marketing adalah sebuah bisnis yang luar biasa dan di dalamnya pasti kita akan berkomunikasi dengan banyak sekali akan bakal calon member, calon mitra bisnis yang sudah jadi bagian dari kita ataupun yang belum jadi bagian dari kita, ya, atau downline dan upline dan leader dan sebagainya. Pasti tentu saja kita akan sering berkomunikasi. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita menjadi pribadi yang pandai dalam tanda kutip pintar berkomunikasi. Nah, karena kita tahu komunikasi itu ada dua, Pak Anda. Komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intra dan inter gitu ya. Iya, jadi komunikasi itu ada dua. Jadi ada intrapersonal, itu komunikasi dengan diri kita sendiri, dan komunikasi interpersonal dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang pencapaian sebuah bisnis network marketing atau bisnis multi level, apalagi Prev internasional, khususnya Prev Indonesia, pasti Bapak Ibu kita tidak lepas dari hal-hal tersebut. Nah, pasti kita akan ketemu banyak sekali karakter yang kita jumpai di lapangan. Baik itu sekali lagi calon mitra, calon member, calon downline, maupun sesama member yang lainnya, juga dengan upline, downline dan upline, sebaliknya, leader juga dengan perusahaan, pasti akan ada banyak hal yang akan terjadi, baik itu hal yang menyenangkan, baik itu mungkin kita berbeda pendapat, baik itu mungkin hal yang dalam menyangkut pembinaan di lapangan, Bapak Ibu, dalam perjalanan kita di bisnis Prev, ayo Bapak Ibu kalau kita memahami satu hal tentang komunikasi, ya tentang inter dan intra, jadi sekali lagi kita harus paham dulu dengan siapa kita nih, yaitu intra, Pak Endang. Dan inter adalah dengan seluruh downline kita, dengan seluruh calon downline kita, bahkan dengan perusahaan, dengan manajemen seperti kita, Pak Endang. Jadi kita betul-betul harus wise, harus bijaksana, harus paham betul bagaimana kita bisa melewati itu semua dengan bahagia, dengan sama-sama berhasil. Kan tujuannya satu. Itu satu, kita mau melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk orang kita cintai, dan untuk perusahaan kita. Bahkan untuk kita pribadi kan, sehat, cantik kaya, Pak Anang, sesuai dengan moto. Saya pikir tema ini menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita sama-sama bincangkan pada malam hari. Itu Pak Anang, kurang lebihnya. Jadi mengenal, kalau saya ambil kesimpulan, mengenal diri sendiri dulu ya Pak Tony. Yes, betul. Baru kita mengenal orang lain secara umum gitu, keseluruhan, baik personal berpersonal, biar memudahkan kita untuk berbisnis di bisnis networking terutama. Betul Pak Endang, betul. Karena ada satu orang dolen, satu karakter. Dua orang dolen, dua karakter. Tiga orang, tiga karakter. Bahkan 100 orang, 100 karakter. Bahkan ribuan orang, pasti setiap kita yang mau berhasil diperhadapkan dengan banyak hal yang kita harus memahami. Setiap karakter berbeda-beda. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kalau kita paham betul bagaimana kita harus cerdas secara sosial, atau dalam tanda judul kita pada atau tema malam hari ini adalah, ayo kita cerdas untuk diri sendiri dan orang lain.
Ya, jadi tidak hanya kita punya IQ tinggi, tidak hanya kita punya emosi yang terkontrol, tapi bagaimana kita cerdas berkomunikasi, bergaul, bersosialisasi, itu Pak Endang intinya. Ya pasti Oke, menarik. betul. Saya yakin pasti menarik. Betul, Pak. Jadi kecerdasan dalam hal sosial itu artinya kita lebih bijak, lebih pintar dalam hal bermasyarakat lah, seperti itu ya Pak Siap, Tony, siap. kira-kira ya. Karena manfaatnya nggak hanya untuk bisnis kita sebetulnya, untuk keluarga kita dan untuk ya pergaulan kita sehari-hari, hidup kita sehari-hari, Pak Endang. Baik, Itu Pak Endang Tony, kurang lebihnya. saya rasa sudah lumayan banyak nih yang hadir. Kita langsung Oke. saja ya. Langsung panggung buat Pak Tony. Silakan Pak Tony, silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Endang, Bapak dan Ibu, mitra dan leader yang luar biasa yang sudah hadir, bahkan yang belum hadir mungkin sedang perjalanan atau sedang ada acara home meeting atau mungkin sedang diskusi dan sebagainya. Ya, siapapun Bapak Ibu, saya Tony Kusuma mengenalkan diri. Saya adalah trainer dari PT Pref Indonesia. Saya tergabung di Business Development di bawah pimpinan Bapak Ardi. Ya, rekan saya ada Pak Endang sebagai host malam hari ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Endang. Juga ada Pak Nober sebagai rekan saya, senior-senior saya, Bapak Ibu. Ada juga Ibu Monica, juga ada juga yang baru, Bapak Ibu, ada Ibu Suci. Ya, itu kita berkolaborasi di bawah pimpinan Pak Anton, di bawah pimpinan Pak Handoko, juga Ibu Miss Dona atau Ibu Dona, dan dengan seluruh karyawan. Bapak Ibu, satu tujuan kami, kalau kami boleh ada malam hari ini, kita boleh ada di Zoom malam hari ini, karena kami ingin berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Sebagai leader, sebagai member, sebagai distributor, bahkan kalau ada misalkan di sini yang belum, semoga dengan perjumpaan kita malam hari ini, karena pasti tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, pasti Bapak Ibu setuju. Ya, ada sesuatu yang kebetulan. Dan hari ini kalau saya boleh bertatap muka, boleh berkenalan dengan Bapak Ibu, percayalah pasti ada manfaat yang kita bisa dapatkan bareng-bareng. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, salam buat Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini oh iya juga mitra saya, beliau adalah trainer kita, staf kita, ya pimpinan kita di Kota Medan, Bapak Ibu. Jadi beliau adalah ditempatkan di Medan. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Ya sudah hadir. Ya pasti Medan semakin luar biasa. Ada Pak Joko di sana. Terima kasih Pak Joko. Baik, Bapak Ibu, saya pingin ini kan sudah ada kurang lebih 13 orang yang baru hadir. Saya mau satu-satu chat ya. Saya pingin Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak Ibu tunjukkan Bapak Ibu ayah dari mana, ayah Karel ya. Pak Edi dari mana, chat? Saya dari Surabaya. Ya, saya dari Jakarta. Mungkin saya dari Solo, atau saya dari Medan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk interaktif. Dari satu kunci di bisnis ini, di Zoom malam hari ini, kita interaktif. Dari Bekasi, terima kasih Ayat. Terima kasih Pak Arif Wirawan dari Kota Yogyakarta. Ya, dari Pati, terima kasih. Saya dari Mojokerto. Waduh Pak Edi, senang sekali dari Mojokerto ya, kita sama-sama dari Jawa Timur Pak Edi. Saya dari Malang, terima kasih. Ya, dari Malang. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian, ayo yang lainnya yang belum chat. Ayo, hadir dari Medan, terima kasih. Ya, Bapak Sam dari Medan, terima kasih. Mr. Yun dari Malang, terima kasih. Ya, Pak Edi, ya, iya dekat Bapak, iya dekat Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, saya dari Kogis. Mana itu Kogis ini? Ya, saya dari Kogis. Kogis itu mana kalau boleh tahu? Ya, Ibu Siska. Ibu Siska atau Pak Haryanto ini, Ibu Siska Haryanto. Ya, baik. Jogja. Oke, oh dari Jogja. Oh, mohon maaf, mungkin salah ketik. Baik, hadir Kota Tangerang. Terima kasih Ibu Mila Halim yang saya hormati. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, saya sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Kita mau buat Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Semuanya bisa mendengar suara saya? Kalau jelas, tolong tulis jelas. Ya, biar saya sekali lagi bisa melihat sejauh mana Pak Ibu bisa menangkap suara saya. Ya, oke. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Edi. Ya, semoga malam hari ini kita bisa ngelewatin dari awal sampai akhir dengan baik semuanya tanpa ada gangguan dari WiFi, dari internet, ya, dari laptop kita atau HP kita atau device kita. Ya, terima kasih banyak.
Baik, Bapak Ibu, boleh di-share Pak Endang. Jelas Pak, dari Jogja. Kangen saya di Jogja Bapak Ibu ya, kangen gudegnya. Baik, Bapak Ibu. Oke, nah kita Pak Sam, terima kasih Pak Sam menjadi pribadi yang berhasil, yang sukses dengan kecerdasan sosial. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita ada tema semacam ini, Bapak Ibu mengatakan, alah Pak Tony, kan kita tiap hari juga ini hal kecil lah, ini hal kecil, ini hal yang sepele. Bapak Ibu, ayo kita down to earth, kita mau belajar pada malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu, ayo kita mau belajar, ya. Milikilah, terima kasih Ibu Tita, ya. Kita mau punya filosofi atau moto atau apa ya, satu keinginan kita belajar ilmu padi Bapak Ibu ya. Kita mau terus belajar, kita mau buka diri kita, buka pikiran kita ya di sesi malam hari ini. Oke. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu siap untuk belajar Bapak Ibu? Kalau siap tolong tulis siap ya. Kalau siap tolong siap. Oke, terima kasih Pak Arief. Ya, luar biasa Pak Arief ini selalu aktif dari beberapa kali Zoom. Terima kasih banyak. Ya, Ibu Tita, terima kasih banyak. Ya, Ibu Nani, terima kasih. Ya, Bapak Sam, terima kasih. Sangat siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, kita punya moto, kita punya budaya, kultur Bapak Ibu di Prime Internasional. Pasti Bapak Ibu sudah kenal. Ya, tidak ada salahnya pada malam hari ini kita membangun semangat kita membangun ya euforia kita membangun kembali doa kita bahwa di Prev inilah Bapak Ibu sekarang yang harus kita bertanggungjawabkan. Nah, bisnis kita, ya. Oke. Ini ada budaya Bapak Ibu sekalian, budayanya 2, pasti Bapak Ibu sudah kenal. Kalau saya katakan Bapak Ibu sekalian, Itera Care, pasti Bapak Ibu harus jawab sehat, cantik, kaya. Nah, ya, Pak Andang boleh dibuka audionya untuk semuanya. Untuk semuanya saya mau dengar suara Bapak Ibu ya. Saya mau dengar suara Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu, jangan biarkan Tony Kusuma bicara sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu ayo sama-sama dengan kita mau buat malam hari ini kita bergairah. Malam hari ini kita semangat Bapak Ibu ya. Oke, semuanya, seluruh leader dan mitra Prev luar biasa di seluruh Indonesia. Itera Care. Sehat, cantik, ya. Oke, betul semua. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita mau bangun semangat kita. Kita mau sungguh-sungguh, yes, aku mau belajar malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, Itera Care. sehat, Kaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Siapa kita? Prime Indonesia. Siapa kita? Prime Indonesia. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun ini Zoom, walaupun ini kita online, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu jadi bagian yang terbaik. Ya, sekali lagi, walaupun kita online, pastikan Bapak Ibu jadi bagian yang terbaik. Ya, jangan mau Bapak Ibu sekedar ikut Zoom. Bapak Ibu mau sambil, mohon maaf, sambil duduk santai, mau sambil setengah-setengah kalau orang Jawa bilang, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Yang penting ayo kita mau belajar. Kita mau ambil waktu ini kurang lebih 1,5 jam, Bapak Ibu. Ayo, kita satu hal lagi Bapak Ibu, karena kita nggak akan pernah berhenti belajar. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju katakan SSSS. Ya, Bapak Ibu sekalian, tulis SSSS. Berarti Anda setuju Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya, ayo kasih terbaik Bapak Ibu, juga jari jemari Anda ketikkan yang terbaik untuk kita semua Bapak Ibu. Karena ingat, ini bukan untuk Tony Kusuma, bukan untuk Pak Endang, tapi untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Ya, bangun effort yang luar biasa pada malam hari ini Bapak Ibu. Oke, Bu Nani, terima kasih banyak. Oke, Pak Endang, sudah, silakan. Next Pak Endang. Terima kasih Bu Siska. Nah, 3 kunci Zoom nyaman dan bermanfaat Bapak Ibu. Ya, otomatis dan pasti Bapak Ibu saya bersama Pak Endang, bersama harapan owner kita, harapan seluruh pimpinan kita, Bapak Ibu, dan seluruh staf Prev, kita mau Zoom ini Bapak Ibu ada manfaatnya. Ya, kita mau Zoom ini nggak sekedar oke lah, gua ikutlah, malas-malas saya enggak, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sekali lagi, Anda sedang dilihat oleh downline Anda,
Kalau sedang dilihat oleh mitra bisnis Anda, Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, saya terima kasih banyak yang sudah tergabung. Ya, pertama adalah ayo kita terbuka. Sering orang bilang, ayo kita menjadi gelas kosong, Bapak Ibu. Ya, saya pun juga begitu. Pada waktu saya memberikan sesuatu pada Bapak Ibu, saya belajar lagi, Bapak Ibu. Ya, terus terlibat aktif Bapak Ibu sekalian. Ayo, saya terima kasih banyak untuk kurang lebih 20 orang sudah memberikan respon yang cepat, fast respon, memberikan tulisan atau apapun Bapak Ibu dengan cepat. Terima kasih. Karena buat saya pribadi, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kalau kita terjadi dua arah. Walaupun ini online. Sekali lagi, alangkah lebih luar biasanya kalau Zoom ini tidak hanya dengan saya Bapak Ibu, mungkin besok dengan Pak Ardi, ya, mungkin dengan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita bangun diri kita, effort kita. Ya, kita kerjasama. Sekali lagi, tidak ada artinya ada Tony Kusuma, ada Pak Endang, kalau tidak ada praserta dari Bapak Ibu semua yang hadir. Ya, makanya ayo Bapak Ibu pastikan mulai jam ini, detik ini Bapak Ibu, kurang lebih 1,5 jam saja. Kita mau sungguh-sungguh biar Bapak Ibu selesai Zoom, ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu bisa tersenyum. Ya, terlibat aktif dan bahagia dan senyum. Jangan lupa senyum Bapak Ibu ya. Oke, apakah are you ready Bapak Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk kita belajar? Kalau sudah siap, sekali lagi. Yes, saya siap. Ready. Terima kasih Pak Arif. Ya, jangan sungkan Bapak Ibu, ayo kita, ya Pak Tony ini ngajak terus nulis. Bapak Ibu, kita terlibat aktif sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Yes, saya siap. Terima kasih Ibu Nani. Ya, oke, terima kasih Ibu Retno ya, Jogja. Yes, I'm ready. I'm ready Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Anti. Ya, yes, saya siap. Senang Bapak Ibu, Pak Suherman, terima kasih banyak, leader kita luar biasa. Pak Erik Simanjuntak, terima kasih. Bapak Ibu, hal yang membuat kita bahagia itu apa sih Bapak Ibu? Jika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan siapapun. Tanda kita berkomunikasi dengan baik adalah pada saat kita diresponi. Ya, siapapun Bapak Ibu. Kebetulan malam hari ini sedang ada saya di depan Bapak Ibu. Tapi mungkin besok ada Pak Ardi, ada Pak Nober, ada Bu Monik, ada Bu Suci, ada Pak Andang, ada Pak Joko Bapak Ibu sekarang dari Kota Medan. Ya, percayalah tim kita semua mau sama-sama kita kerjasama, bersinergi Bapak Ibu. Ya, kita ciptakan hal yang terbaik untuk Prev Indonesia. Ya, kita nggak mau Bapak Ibu segera ikut-ikutan, nggak mau. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu tidak ikut-ikutan di bisnis Prev, tapi sungguh-sungguh 100% atau tidak sama sekali. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Pak Anda. Next. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati. Kita punya tema kecerdasan sosial. Tadi di awal, waktu masih ada beberapa orang yang hadir, saya sampaikan ke Pak Andang dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir, bahwa setiap hari kita pasti berkomunikasi. Ya, dengan downline kita, dengan leader kita, dengan manajemen, ya bahkan dengan calon-calon downline kita, bahkan dengan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu, kita perdalam pengetahuan kita, keterampilan kita tentang apa? Tentang satu, kemampuan komunikasi intrapersonal dan kemampuan komunikasi interpersonal. Apa itu interpersonal? Pada saat kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita tahu apa yang kita bisa berikan untuk orang lain, bahkan untuk orang-orang kita cintai, bahkan untuk dolen-dolen kita. Bapak Ibu sekalian, oh iya, Pak Andang, ada ketutup layar hitam. Mungkin ada yang nggak kelihatan tulisannya, boleh dibantu Pak Andang. Yang bawah mungkin ya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang sukses melalui kemampuan komunikasi interpersonal. Jadi kalau interpersonal itu adalah untuk diri sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau interpersonal itu bicara dengan orang lain. Komunikasi dengan downline, dengan upline, dengan leader, dengan perusahaan, dengan manajemen, dengan siapapun Bapak Ibu. Itu adalah interpersonal. Nah, sebentar Bapak Ibu ya, nanti Pak Andang mungkin masih merekayasa Bapak Ibu ya. Ini tulisannya apa? Ada blok hitam Pak Andang. Next Pak Andang, next. Jadi
satu statement Bapak Ibu, satu kalimat yang luar biasa menjadi pribadi yang sukses dan berhasil melalui kemampuan interpersonal yang menakjubkan. Jadi itu menakjubkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu menakjubkan lah. Sekarang kecerdasan sosial Bapak Ibu sekalian adalah hubungan kita dengan orang lain. Ya tadi sudah saya singgung, dengan leader kita, dengan dolen kita. Apakah Bapak Ibu setuju dengan dua statement saya pada saat ini? Kalau setuju, yes, saya setuju, atau SSSS. Silakan ketik Bapak Ibu sekalian. Ya, biar saya tahu Bapak Ibu sudah memahami. Oke, terima kasih Ayah Karel, terima kasih Bapak Ibu, Pak Arif, Pak Erik, terima kasih. Ya, setuju. Oke, Bapak Ibu, ayo kita belajar sekali lagi. Ya, punya IQ tinggi. Buat apa? Nggak akan lengkap kalau kita nggak pandai komunikasi, baik intrapersonal maupun interpersonal. Hari ini kita belajar satu hal lagi Bapak Ibu, bahwa kita mau baik secara inter dan intra kita paham, kita mengerti dan kita terampil. Ya, karena itu akan kita pakai sehari-hari Bapak Ibu, di bisnis kita, di pekerjaan Bapak Ibu, dalam memimpin rumah tangga Bapak Ibu, ya, dalam komunikasi dengan semua orang, ya. Pasti kita akan pakai ilmu ini untuk sehari-hari. Oke, lanjut Pak Andang. Masih belum bisa hilang ya Pak Andang untuk blok yang hitam. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat ya. Oke. Ya. Membangun kecerdasan sosial yang tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Adalah salah satu kunci kesuksesan atau keberhasilan kita Bapak Ibu, ya, karena kita selalu berhubungan dengan orang lain. Ya, membangun sekali lagi Bapak Ibu harus kita bangun. Harus kita latih, harus kita berlatih setiap hari. Karena saya yakin nggak ada Bapak Ibu yang tahu-tahu hanya diem saja, ada ilmu kebatinan, Bapak Ibu tahu-tahu dolarnya besar, nggak ya? Ya, Bapak Ibu jago misalkan menghipno atau hipnoterapi, ya, atau hipnotis atau siapapun, tapi itu kan tidak saja untuk kita pelajari, kita harus praktekkan Bapak Ibu. Bahasanya adalah apakah artinya, ya, kalau kita sekedar pintar secara IQ saja, tetapi kita tidak memiliki kecerdasan sosial, saya pikir akan kurang lengkap, kurang pas ya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Pak Andang, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Belum bisa hilang ya. Oke, next Pak Andang. Oke, nanti saya bacakan Bapak Ibu, saya bacakan. Nggak apa-apa, saya bacakan. Kalau misalnya ada yang ketutup sambil Pak Andang memperbaiki. Oke, Bapak Ibu, kita tahu Andrew Carnegie. Dia seorang pengusaha hebat, ya. Dia peranakan sekolah di Amerika, Bapak Ibu sekalian. Dia industrialis, ya. Dia pengusaha dan dia disegani Bapak Ibu sekalian, ya, lewat upaya dia, perjuangan dia, bisnis dia, ya, sangat dihormati oleh banyak orang. Bahkan banyak quotes-quotesnya Bapak Ibu, biasanya kalau teman-teman MLM sudah nggak asing lagi, teman-teman asuransi nggak asing lagi. Ya, beliau katakan Bapak Ibu, tidak seorang pun akan menjadi sukses jika hanya mengerjakan segalanya sendirian. Setuju pasti Bapak Ibu sekalian? Ya, atau hanya ingin mendapatkan pujian karena pekerjaan sendiri. Siapapun yang hadir pada malam hari ini atau di luar sana Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendirian. Setuju Bapak Ibu? Kita nggak bisa tahu-tahu kita 1 star manager, 2 star, ya 3 star. Nggak bisa Bapak Ibu, bahkan Sapphire. Nggak bisa. Kita butuh banyak orang yang terlibat. Kita butuh bekerja sama-sama banyak orang Bapak Ibu. Ini bisnis MLM. Ini bisnis meet, learn, multiply. Ini bisnis people leverage, penggandaan sumber daya manusia Bapak Ibu. Jadi pasti Bapak Ibu, kita nggak bisa sendirian. Ya, kita butuh kehadiran banyak orang di sekitar kita. Ya, itu dulu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah paham bahwa kita memang nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Kami di kantor pun ada Pak Enda, ada Pak Ardi pimpinan kita, ada Pak Nober, ada Bu Moni, ada Mbak Tia, ada Pak Joko, ada Mbak Ibu Suci, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga ada Mbak Ica, ya.
ada bagian yang lainnya, keuangan, pimpinan kita, semuanya kita bersinergi Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu. Ya, leader Anda, bahkan Anda pun yang baru mulai bisnis, Bapak Ibu, Anda diperhadapkan dengan satu situasi bahwa Anda harus cerita tentang manfaat produk ke suami Anda, ke istri Anda, ke anak-anak, sehingga mereka mendukung Anda. Ya, apalagi Anda mau betul-betul berhasil untuk nggak cuma menjual produk, tapi Anda membangun bisnis yang besar. Anda butuh orang lain. Makanya nggak bisa dong kita sendiri sukses Bapak Ibu. Nggak bisa dong kita hanya butuh pujian untuk kita, nggak bisa Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita bersinergi. Oke, next Pak Anda. Ya. Oke, Bapak Ibu, John Nesbitt. Ini dia, Bapak Ibu mungkin pernah ingat buku Megatrend 2000. Itu salah satu pengarang buku Megatrend 2000. Dan dia juga penulis Bapak Ibu High Tech, High Touch. Ya. Ini luar biasa seorang futurolog, ya. Dia penulis hebat Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ketemu dengan banyak orang hebat malam hari ini Bapak Ibu ya. Oke, apa sih yang dia sampaikan? Ya, beliau sampaikan Bapak Ibu, kita harus paham teknologi yang terus berkembang. Tetapi juga kita harus hati-hati Bapak Ibu, ada dampak yang bisa kita dapatkan. Baik itu dampak positif, baik itu dampak negatif. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, teknologi boleh berkembang. Boleh luar biasa teknologi. Kita bisa masuk ke situ, kita bisa belajar. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita nggak waspada, kita akan kena dampak negatifnya. Ya, makanya malam hari ini ayo Bapak Ibu kita sharing, kita belajar, kita berbagi Bapak Ibu tentang social intelligence. Ya, high tech, high touch. Ya, bagaimana Bapak Ibu teknologi yang semakin maju membuat kita semakin merasa kesepian. Betul atau betul Bapak Ibu sekalian? Sebagian atau banyak orang merasa sepi hidupnya. Walaupun mereka sukses Bapak Ibu sekalian. Kita banyak jumpai di televisi, di mass media, di sosial media. Satu gambaran yang paling gampang, bahwa banyak orang sepi. Merasa kesepian dan butuh sentuhan yang mendalam. Kenapa? Curhatnya ke sosmed. Betul Bapak Ibu sekalian? Berarti di sekitar kiri kanan mereka nggak dipedulikan orang lain. Ya, itu tandanya Bapak Ibu, orang menikmati kemajuan teknologi. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, macam-macam Bapak Ibu, itu kemajuan teknologi. Tapi banyak orang semakin merasa kesepian Bapak Ibu. Bahkan dia katakan Bapak Ibu di bukunya High Tech, High Touch Bapak Ibu sekalian, di masa mendatang, sentuhan dan pedulian itu langka dilakukan. Ayo Bapak Ibu, mumpung belum terlanjur, kita menjadi pribadi yang tetap care sama orang lain. Belajar untuk tetap care sama downline kita, ya, sama leader kita, sama perusahaan kita, ya Bapak Ibu sekalian, dengan semua orang yang kita kenal Bapak Ibu, jangan jadi orang yang egois dan nggak peduli orang lain Bapak Ibu sekalian. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, mulai banyak orang yang merasa dia bisa sendirian tanpa orang lain. Saya pikir kurang tepat Bapak Ibu. Karena siapapun kita, semua Bapak Ibu, saya percaya dan pastikan kita masih butuh peran serta dan kehadiran orang lain. Apalagi di bisnis kita diperoleh Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak Anda. Bapak Ibu sambil nanti diperbaiki Pak Anda, saya akan bacakan ya Bapak Ibu karena saya ada backup ya, ada backup laptop, saya pakai 2 laptop, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, narasi Bapak Ibu sekalian kemudian di sekitar kita. Nah, ini saya senang Bapak Ibu, kenapa saya mau kasih narasi Bapak Ibu. Zaman sekarang adalah zamannya sosial media. Zamannya setiap orang punya lebih dari 1 gadget. Bahkan punya 5, punya 10, punya 5, punya 2, punya 3 Bapak Ibu. 10 jarang lah ya. Paling banyak yang rusak, seperti yang lama nggak dipakai. Bapak Ibu sekalian, pada waktu ada kejadian yang kita jumpai di jalan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, rasa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, baik itu kecelakaan atau kejadian yang membuat orang lain susah Bapak Ibu, rasa yang ada, apakah rasa empati terlebih dahulu, apakah rasa yang lainnya? Sebagian orang Bapak Ibu bukan rasa empati. Loh kok bisa Pak Tony? Buktinya mereka mengambil HP dulu, foto dulu,
Akan di-share ke semua teman-teman. Ini loh kejadian begini, di tempat ini, di jalan ini, di jam ini, di hari ini, tanggal ini. Ya, betul apa betul Bapak Ibu sekalian? Karena mulai luntur Bapak Ibu. Mulai luntur. Bahkan saya punya cerita yang luar biasa dan ini real Bapak Ibu. Saya punya teman Bapak Ibu yang dia meninggal karena terkena serangan jantung. Tidak ada satupun teman kantor yang tahu. Kemudian sahabat saya, guru saya ini, saya nggak usah sebut namanya Bapak Ibu, Mr. P. Ya, saya sebut Mr. P. Dia orang yang hebat di manajemen, dia pembicara yang hebat di atas panggung Bapak Ibu, walaupun dia seorang manajemen. Tetapi dia habis tur Bapak Ibu, habis tur ke luar negeri, dia mungkin kecapean Bapak Ibu sekalian. Kecapean, dia nyelungkupkan kepalanya di atas meja. Ya. Bapak Ibu mau tahu apa yang terjadi? Dia meninggal. Dia meninggal. Faktornya apakah itu bukan karang? Ya, ini cerita nyata Bapak Ibu. Ya, dan 1 jam, 2 jam kemudian baru teman-temannya tahu. Kalau pimpinannya, kalau atasannya, kalau rekan kantornya ternyata sudah nggak ada. Dibawa ke rumah sakit sudah terlambat Bapak Ibu. Ya, jadi itu membuktikan Bapak Ibu terkadang kita kurang care, kita kurang peduli Bapak Ibu dengan apa yang terjadi di sekitar kiri kanan kita. Bapak Ibu, kalau malam hari ini cerita narasi saya ini juga Bapak Ibu setujui. Ayo kita ngambil hikmah dari 1 narasi ini, atau 2 narasi ini Bapak Ibu, iya, aku mau lebih care. Nggak usah jauh-jauh. Dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak Anda, dengan downline Anda Bapak Ibu, dan leader Anda, ayo minimal itu dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, sudah punya orang tua, atau masih punya orang tua Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir Anda bilang, I love you, istriku, suamiku, aku sayang anak-anakku, aku sayang orang tuaku, selalu sehat ya. Kapan kita kasih yang satu statement, 1 kalimat yang pendek saja Bapak Ibu ke istri atau suami. Loh kan kita udah hidup sudah puluhan tahun Pak Tony. Bapak Ibu, tetap itu kita bicara kecerdasan sosial. Ya, orang butuh sentuhan. Ya, orang butuh sentuhan Bapak Ibu. Walaupun cuma, "Ma sudah makan, sayang sudah makan." Ya, teman-temanku, teman kantor semuanya, "Yuk, udah makan belum Bapak Ibu sekalian?" Saya boleh cerita pada malam hari ini Bapak Ibu, saya punya teman yang luar biasa namanya Pak Loren. Dia selalu bawa makanan Bapak Ibu ya. Siang hari ini kami semua dibawain 1 lauk dan kami cuma beli nasi putih Bapak Ibu. Artinya apa? Saya mau cerita, dia begitu peduli dengan kita semuanya Bapak Ibu. Itu satu contoh nyata tentang kecerdasan sosial Bapak Ibu. Ayo kita menjadi bagian dari kerangka sosial intelijen. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa melalui sosial intelijen. Cerdas secara sosial. Oke, kalau Bapak Ibu setuju, boleh kasih SSS. Ya, saya mau setuju. Saya mau lebih baik lagi. Saya siap untuk lebih hebat lagi, Bapak Ibu sekalian. Tulis Bapak Ibu, ya. Tulis di chat Bapak Ibu sekalian, tulis SSSS, agree, saya setuju Bapak Ibu sekalian, ya. Ayo Bapak Ibu, kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian, kita hidup dengan banyak orang. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya, siapapun kita Bapak Ibu, nggak bisa kita sendirian. Ya, nggak bisa. Bahkan mau tidur pun Bapak Ibu sekalian, kita masih komunikasi dengan orang terdekat kita Bapak Ibu. Anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, dolen kita mungkin, oke ya besok lagi ya, semangat ya, istirahat dulu malam hari ini, kita besok lakukan lagi yang terbaik. Entah itu prospek, entah itu home meeting Bapak Ibu, entah itu pelatihan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu percayalah. Malam hari ini nggak sia-sia belajar tentang sosial intelijen. Ya, oke. Lanjut Pak Anda. 1 statement lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kebutuhan personal space semakin tinggi. Ya, setiap orang membutuhkan itu. Orang semakin menghargai privasi orang lain. Orang semakin egois. Nah, ini yang nggak kita harapkan. Tetapi semakin tidak peka terhadap orang nggak kita harapkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu,
kita berikan yang terbaik untuk downline kita, untuk leader kita. Bapak Ibu, bayangkan satu hal kecil dilakukan oleh setiap orang yang hadir di malam hari ini, atau setiap downline mitra bisnis Pref Indonesia. Dampaknya luar biasa terjadi untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, next pandang. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Ini contoh yang luar biasa, Bapak Ibu, tentang perusahaan-perusahaan yang tetap bertahan dan menjadi pembeda, membuat pembeda, Bapak Ibu. Yang pertama McDonald. Ya, next pandang, klik. 1. Ya, Bapak Ibu, McDonald sudah luar biasa eksis. Sudah besar dan berhasil. Di mana-mana ada, Bapak Ibu, di setiap negara ada cabangnya, franchise-nya. Ya, dengan bisnis fast food yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia nggak kurang akal, Bapak Ibu, mensiasati kondisi dan sebagainya. Dia buat ada sentuhan, ada taman bermain, atau tempat bermain anak-anak, ada semacam apa ya? Ya, ada pelusutan, ada macam-macam. Betul ya, Bapak Ibu? Cara dia membuat papa mamanya sambil makan, sambil mengasuh anak-anaknya. Anak-anak kalau sulit makan, suruh main dia. Mamanya ke situ sambil suapin, Bapak Ibu. Satu sentuhan yang luar biasa dari McDonald. Setuju Bapak Ibu ya? Yang kedua Walt Disney, Bapak Ibu. Sama. Walt Disney kita kenal ya sebagai tempat banyak orang berlibur ke sana, Bapak Ibu ya. Ya, sampai hari ini mereka berlibur. Satu hal Bapak Ibu yang mereka punya adalah membuat semua orang yang datang adalah bahagia dan happy. Itu adalah mutu dari Walt Disney, Bapak Ibu. Bank BCA, Bapak Ibu sekalian, salah satu bank terbaik, pasti Bapak Ibu setuju. Ya, bukan untuk teman-teman yang tidak mau jalan, tidak ya, kan nanti diplesetkan. Oh, BCA kan banyak cari alasan, Pak. Ayo, ini BCA Bank, ya, salah satu bank terbaik. Bapak Ibu, kita bisa pahami dulu sebelum lainnya bergerak mempunyai pelayanan terbaik. BCA dulu, Bapak Ibu. Selamat datang, Bapak Ibu. Ya, benar saya bantu. Security di barisan paling depan. Langsung menyapa Anda dengan ramah, dengan santun, dengan sopan, Bapak Ibu. Tidak hanya di mulutnya, tapi juga body language yang menunjukkan bahwa betul-betul luar biasa. Ya, kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Yang luar biasa lagi Bapak Ibu, sekarang sudah banyak yang memperbaiki cara pelayanan. Indomaret, Alfamart, bank-bank yang lain. Luar biasa Bapak Ibu. Next pandang. Jadi saya mau contohkan Bapak Ibu, bahwa siapapun yang mau tetap eksis Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu di bisnis Prep, ya, butuh betul-betul care sama downline, leader, perusahaan Bapak Ibu lah, seorang dokter Bapak Ibu. Kita banyak lihat di video, di TikTok Bapak Ibu sekalian, di kehidupan sehari-hari, ya banyak dokter, kita tahu ini kok ramai banget ya dokter itu ya. Ternyata dia ramahnya minta ampun. Kalau dokter lainnya mohon maaf kalau di sini ada tenaga medis yang ketus, misalkan mohon maaf ya mungkin caranya atau begitu, tapi ada dokter yang begitu di banyak sekali pasiennya sampai antri. Bahkan ada pasien yang karena sentuhan dokter belum diperiksa pun merasa udah baikan loh dokter. Bapak Ibu pasti pernah merasakan hal itu. Saya dulu kecil Bapak Ibu sering diajak ke dokter itu kurang lebih 4 jam 5 jam dari kota kami. Tapi begitu diajak begitu, rasanya sakitnya langsung hilang. Kenapa? Dokternya ramah banget, ya. Rasanya itu sudah masuk aja, sugestinya masuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti tahu apa yang saya sampaikan. Bukan bicara sugesti, tapi bicara kenapa kita merasa seperti itu nyaman Bapak Ibu, karena memang beliaunya ini nyaman. Kita dibuat nyaman Bapak oleh sentuhan-sentuhan yang beliau lakukan. Ya, apalagi Anda leader, Anda downline, Anda member, Anda mitra bisnis Pref Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu. Kita mau income-nya luar biasa. Kita mau jadi top posisi. Kita mau punya member yang banyak banget. Karena untuk Anda capai Crown Ambassador ya atau Sapphire Bapak Ibu sekalian, Anda butuh kok Bapak Ibu. Ya, Anda butuh. Anda membina network Anda, membina downline Anda, tapi jangan lupa Bapak Ibu, peduli. Hargai downline Anda, hargai leader Anda, ya.
Jangan sekedar Bapak Ibu ajak donasi yang sudahlah. Yuk sukses ya, yuk jalani bisnis ini. Silakan. Enggak Bapak Ibu. Mulai malam hari ini belajarlah peduli. Ya, sentuhan-sentuhan kecil tercontoh dari kejahatan sosial yang justru akan membuat Anda terus akan berkembang dan maju. Ya, Bapak Ibu, semuanya masih semangat? Kalau masih semangat, tulis. Yes, Semangat. masih. Ya, masih semangat. Oke, Bapak Ibu, masih mau lanjut Bapak Ibu? Ya, tulis Bapak Ibu, jangan sungkan untuk Bapak Ibu lanjut. Oke, terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Retno ya. Oke, Pak Erik, Pak Arif, Pak Sam, terima kasih ya, semangat Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, milikilah sentuhan-sentuhan kecil. Pak Chandra, Agus Chandra, terima kasih. Ya, yang membuat Anda semakin diterima. Orang semakin nyaman dengan Anda Bapak Ibu sekalian. Bu Nuraini, terima kasih. Ya, Ayah Kada, terima kasih. Ya. Oke, lanjut Pak Anda. Lanjut. Oke. Bapak Ibu tidak cukup dengan hanya menggunakan kemampuan kita sendiri. Tanpa keterampilan atau kemampuan kecerdasan sosial yang lebih baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita belajar di sini ya bahwa sekali lagi tidak cukup kita punya IQ, punya kepintaran, tapi kita harus belajar tentang bagaimana kita cerdas secara sosial. Ya, sangat penting memahami dan mengasah sosial intelijen kita. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya Steve Jobs atau belum tahu? Steve Jobs yang menghasilkan atau menciptakan Bapak Ibu ya satu sistem, satu perangkat ya di komputer kita Bapak Ibu sekalian ya luar biasa. Tapi tahu nggak saudara Bapak Ibu, Steve Jobs ditendang keluar ya Apple, terima kasih Pak Sam ya, ditendang keluar Bapak Ibu dari perusahaannya sendiri. Karena apa? Sikapnya yang arogan, sikapnya yang mentang-mentang dengan karyawannya ya. Tetapi akhirnya Steve Jobs menyadari Bapak Ibu dan bergabung kembali, dikasih kesempatan kembali. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang sempurna memang, tapi ayo kita belajar. Belajar Bapak Ibu cerdas secara sosial. Ya, belajar Bapak Ibu untuk kita bisa lebih peduli dengan siapa. Terlebih downline Anda, leader Anda, perusahaan Anda. Ya, doakan itu dengan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu. Minta. Biar yang di atas, Tuhan, pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu, memberikan cara yang terbaik untuk kita jadi lebih santun, lebih baik, tegas boleh, marah boleh Bapak Ibu. Tapi jangan menimbulkan luka. Ya, jangan membuat dolen Anda tidak simpati lagi, tidak merasa membutuhkan Anda lagi. Bapak Ibu, kita belajar. Di malam hari ini, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu, tidak sharing ke Bapak Ibu bahwa Anda tidak boleh tegas, tidak boleh tidak. Tapi tegas di sini boleh. Tapi Bapak Ibu ada caranya. Anda membangun, membina, menegur ada caranya. Ya, oke. Lanjut Pak Anda, silakan. Pentingnya kejahatan sosial. Bapak Ibu yang malam hari ini bisa buka kamera, saya ajak Bapak Ibu buka kamera karena nanti mungkin saya akan tanya satu dua hal kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Arif Wirawan. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih Ayah ya, Ayah Karel ya, terima kasih Bapak atau Ibu Jesi ya. Juga yang lainnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Terima kasih. Yang Bapak Ibu bisa buka kamera, buka kamera. Ya, yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Oke. Pak Arif Wirawan, boleh dibuka. Saya ingin tahu pendapat Pak Arif tentang kecerdasan sosial. Silakan Pak Arif. Ya, kecerdasan sosial ini kemampuan kita melihat situasi pada saat kita berinteraksi dengan orang lain yang di hadapan kita. Tapi pengalaman saya, banyak orang yang kecerdasan sosialnya tinggi,
dia kecerdasan emosionalnya jatuh. Siap. Terutama orang dalam posisi mulai terkenal gitu. Siap, siap. Nah, ini gimana tuh Pak? Jadi nanya saya. Baik. Nanti di slide berikutnya kita bicara itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Ya. Satu lagi deh, satu lagi. Ibu Retno. Ya, Ibu Retno. Ini saya lihat Ibu Retno buka kamera. Selamat malam Ibu. Malam, boleh dibuka mikrofonnya Ibu? Ya, okay. Selamat malam. Malam Ibu. Masih ada ya gudegnya ya di benteng ya? Di alun-alun utara ya Bu? Oke. Ya. Gudegnya Yucu masih ada ya, masih buka ya? Oke. Ibu silakan. Menurut Ibu bagaimana tentang social intelligence atau kecerdasan sosial dari pengalaman Ibu? Silakan Ibu. Kecerdasan sosial itu kita memiliki empati kepada orang lain tanpa membedakan status, agama, atau suku. Jadi ketika kita menemui satu peristiwa, kita berempati, kondisi kita seperti apa, kita coba untuk bisa membantu. Siap, siap Ibu. Waduh, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Siapa tadi Ibu? Dari Jogja? Oh. Bu Retno, Pak. Iya, Bu Retno. Matur nuwun, Ibu. Matur nuwun. Saya kangen ke Jogja, kangen sama jagung bakarnya di alun-alun ya, Bu, sama gudegnya. Iya. Oke. Baik, baik. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga memiliki kurang lebih sama. Bahwa kita semua memerlukan mengasah kecerdasan sosial kita. Kita harus cerdas secara sosial, Bapak Ibu. Saya setuju dengan Bapak bahwa sebetulnya yang selalu bergandengan adalah antara cerdas sosial sama cerdas emosi. Ada dua, setuju dengan Pak Arief bahwa kita nggak cukup juga cerdas sosial, tapi juga harus cerdas emosi, secara emosi. Nanti setelah ini kita akan bahas ya. Terima kasih Pak Arief dan Ibu Retno. Ya, oke. Bapak Ibu jangan sungkan kalau nanti ada pertanyaan silakan di chat ya, nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, Daniel Goleman Bapak Ibu ini bicara tentang social intelligence Bapak Ibu sekalian ya. Di tahun 2006 dari bukunya Bapak Ibu ada dua hal yang penting dalam social intelligence atau cerdas secara sosial, yaitu kemampuan berempati dengan perasaan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, kemampuan berempati dengan perasaan orang lain. Peduli dengan pikiran dan perasaan orang lain Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melulu kita bicara saya. Sebagai leader, sebagai downline, sebagai perusahaan, kita saling, oh iya ya, apa sih kebutuhan downline saya untuk dia mau berkembang, untuk dia mau maju, Bapak Ibu. Kita perlu mendengar, ya kita perlu duduk bareng Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita belajar lebih dalam lagi berempati. Ya, kita masih masuk di ranah sosial intelligence ya. Kemudian kemampuan fasilitasi sosial Bapak Ibu, kemampuan berinteraksi. Kita akan belajar, kalau memang malam ini nggak cukup, Bapak Ibu waktunya saya lanjutkan Rabu minggu depan. Kita bicara sosial intelligence bagian yang kedua. Ya, karena ini ada hal yang saya tidak bisa percepat, tapi kita pelan-pelan Bapak Ibu semakin memahami. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Kalau setuju kasih SSS. Karena ayo kita sama-sama memperdalam. Kita sama-sama membuat diri kita lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya, di bisnis kita terutama ya. Lanjut Pak Anang, lanjut. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh lagi Bapak Ibu sekalian. Biar kita punya contoh, Bapak, kita semakin paham. Seorang pramugari yang sabar dan dengan sikap menyenangkan Bapak Ibu. Enggak semua pramugari soalnya seperti ini, ya. Tapi rata-rata Bapak Ibu karena sudah dididik, dilatih dan mereka melakukan dengan baik. Selalu minta maaf sambil tersenyum. Mengarahkan semua penumpang dengan ramah. Ya, semua energi diarahkan ke penumpang dengan cekatan, ya dia angkat koper, bantu masukin koper di kabin Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sesuatu dia juga menanyakan yang bisa dibantu Bapak Ibu sekalian, membuat penumpang merasa nyaman. Bahkan kalau ada 1-2 kali saya naik pesawat terbang, Bapak Ibu ada yang mereka berkelahi hanya karena rebutan kursi lah, ada yang mengganggu dan sebagainya Bapak Ibu sekalian merasa nggak nyaman. Pramugari yang cantik-cantik itu datang, senyum dia Bapak Ibu, dan dia katakan, ada apa Bapak Ibu? Ada yang bisa kami bantu selesaikan dan sebagainya Bapak Ibu.
pendek kata Bapak Ibu, pasti kita setuju dalam hati kita. Keren nih pramugari. Hebat nih pramugari ini. Keluar pujian dari mulut kita Bapak Ibu. Karena dia mengajarkan bagaimana dia peka. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi Bapak Ibu. Kesadaran sosial. Bapak Ibu, cerdas sosial harus diikuti nih, kesadaran sosial. Ya, disitulah kita bisa peka Bapak Ibu dengan apapun yang terjadi di sekitar kiri kanan. Kita di dolen kita, di jaringan kita Bapak Ibu, di bisnis kita, di perusahaan kita. Oke, lanjut Pak Anda, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu statement yang menarik. Ya, people don't care how much you know. Saya ulangi, people don't care how much you know. Orang nggak peduli seberapa banyak yang kita ketahui, Bapak Ibu. Until Bapak Ibu, they know how much you care. Sampai kita peduli terhadap mereka semua. Jadi apalah artinya kita tuh tahu semuanya. Sebagai leader, sebagai member. Tapi kalau kita nggak care Bapak Ibu, kita nggak peduli Bapak Ibu, mereka nggak mau tahu. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ayo. Kita memang perlu kita pintar. Kita memang perlu kita belajar. Kita memang perlu kita cerdas secara emosional. Ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita harus care. Kuncinya care Bapak Ibu sekalian, peduli. Berempati. Kalau kita mau bilang luar biasa. Hebat leader saya, ya ciamik leader saya, ya the best leader saya Bapak Ibu sekalian. Kita harus peduli Bapak Ibu. Jadi mereka nggak mau tahu siapa kita, siapa Tony Kusuma nggak mau tahu. Tapi sejauh mana kita peduli terhadap mereka, itu yang mereka mau tahu Bapak Ibu. Yang bisa dipahami di sini Bapak Ibu? Kalau bisa dipahami, tolong chat paham. Ya, tolong chat paham Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, memang betul Pak Arif. Pak, saya punya banyak teman. Cerdas sih sosialnya, dia pintar sih komunikasi, tapi dia gampang emosional. Ya, oke nanti kita bahas. Kita masuk ke sana Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif ini berapa kali Zoom saya perhatikan selalu buka kamera. Terima kasih banyak Pak Arif. Ini hormat dari saya. Untuk Ibu. Oke, boleh dibantu Pandang, ditutup dulu mic-nya teman-teman. From Bu Munami, terima kasih Bu Munami ya. Lanjut Pandang, lanjut. Paham, terima kasih Bu Siska ya. Satu lagi Bapak Ibu dari Dale Carnegie. Ya. Pak Arif terima kasih. Anda bisa memperoleh lebih banyak teman dengan belajar tertarik kepada semua orang, sebanyak mungkin orang. Ya, daripada hanya berusaha membuat orang tertarik sama diri kita Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa memperoleh lebih banyak teman dengan kita belajar tertarik, mengenal lebih jauh kepada semua orang yang kita temui. Otomatis kalau kita di bisnis private, ya dengan dolen-dolen kita. Karena seorang leader harus punya vital sign, harus punya arah yang jelas untuk dolen kita, harus tahu bagaimana mengarahkan dolen kita untuk satu langkah yang tepat. Ya, langkah keberhasilan ke depan Bapak Ibu. Saya nggak usah baca bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. You can make more friends dan sebagainya. Saya sudah terjemahkan. Ya, terus kemampuan social intelligence atau sosial Bapak Ibu yang kita miliki akan sangat mendukung untuk diterima orang lain. Saya di Jakarta kurang lebih 23 tahun. Saya bersyukur banyak orang-orang baik. Saya juga bisa bekerja di PT Prive, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ada pimpinan-pimpinan yang baik. Berikan kesempatan. Sama dengan Anda sebagai leader, Bapak Ibu. Ya, Anda dikelilingi oleh banyak orang, baik itu istri, suami, anak, orang tua yang mendukung Anda, teman-teman Anda, downline Anda, leader Anda, perusahaan Anda. Bapak Ibu, kita belajar untuk kenal mereka semua. Jangan hanya kita minta dikenal oleh mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayo kita yang mau proaktif. Bukan kita minta mereka saja yang proaktif untuk kita. Oke, lanjut Pak Anang. Terima kasih. Yuk, lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini yang tadi Pak Arif sempat singgung, Bapak Ibu. Sumber daya otak kita luar biasa menentukan. Bapak Ibu harus diingat.
jangan sampai orang lihat kita menumpuk sampah emosi. Ya, bahkan Daniel Goleman mengatakan dalam bukunya dia tentang ekonomi emosi, karena apa-apa dengan emosi Bapak Ibu sekalian. Ya, apa-apa dengan emosi Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu, betul Pak Arief. Ya, saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita bisa kontrol. Pada waktu saya kasih LDP di kantor pusat proyek, salah satunya adalah kalau kita mau bicara self, ya, pengembangan diri Bapak Ibu. Kita bicara apa sih Bapak Ibu? Kontrol diri, kontrol emosi. Ya Bapak Ibu, coba perhatikan setiap hari Bapak Ibu, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkomunikasi dengan banyak orang. Apakah banyak hal yang terekspos itu negatif dari kita? Apakah banyak yang positif? Ya, kalau kita masih banyak, kenapa ada malam hari? Saya mau tanya Bapak Ibu ke Bu Ani Haryani yang buka kamera. Bu Ani Haryani, boleh dibuka ya suaranya. Ayo, Bu Ani Haryani. Siapa? Aduh, lagi oke lagi. Dari kota mana Bu Ani? Dari kota Bogor. Oke, Bogor. Terima kasih Bu. Ibu, apa yang Ibu pendapat Ibu ya yang saya minta tentang kontrol emosi? Boleh sedikit disampaikan Ibu Ani. Kontrol emosi. Ya, bagaimana pendapat Ibu dengan teman-teman kita, bahkan kita sendiri, bagaimana tentang apakah kita memang harus kontrol emosi kita, apa kita lepaskan saja, dan sebagainya. Silakan Ibu. Oke, satu kata, satu kalimat, dua kalimat dari Ibu. Silakan. Betul, Pak. Memang harus lebih kontrol emosi. Menguji diri kita juga untuk jauh lebih bisa sabar. Oke. Karena kita berbisnisnya dengan manusia. Siap, Gitu. siap. Baik, jadi menurut Ibu Ani perlu ya Bu untuk kita buang sampah emosi ya, buang apa yang berkaitan dengan kita lepas kontrol, boleh tegas, boleh menegur, tapi jangan tumpuk sampai emosi, berbeda. Betul. Kalau ada hal sekecil apapun, hal apapun kita mudah emosi, ayo kita mulai bisa memilah antara tegas, menegur dan emosi. Betul. Kita mulai bisa memilah Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, lanjut pandang. Ya, tadi ayo mulai sekarang kita ingat-ingat kalau malam hari. Satu lagi, siapa yang mau bisa menjawab yang saya mau tanyakan Bapak Ibu sekalian? Ya, kenapa ada malam hari? Boleh dibantu. Kenapa ada malam hari? Ya, mungkin siapa? Ayo, Pak Musli mungkin, Pak Musli. Silakan Pak Musli. Karena pas buka mikrofon. Kenapa ada malam hari Pak Musli? Setiap hari kita melewati malam hari. Kenapa Pak Musli? Halo, Pak Musli? Ya, Pak Musli, saya mau tanya, kenapa setiap hari kita ada waktu malam? Kira-kira apa ya manfaatnya untuk kita, Bapak? Atau maksudnya Gusti Allah atau Allah Sang Pencipta itu apa? Allah SWT itu apa kok ada malam hari? Ya, maksudnya Tuhan itu apa? Silakan. Waktu gandengan, Pak. Gimana, Pak? Waktu gandengan. Waktu gandengan. Oke, nggak apa. Oke, terima kasih Pak Musli. Sekarang Pak Suherman Jaya. Pak Suherman, saya lihat Bapak buka kamera, terima kasih banyak. Boleh Bapak dibantu apa kira-kira maksud Sang Pencipta dengan adanya waktu malam hari? Bapak. Silakan Pak Herman. Ya, malam hari itu berarti posisi matahari membelakangi bumi. Ya, artinya di mana kita harus mulai beristirahat, Pak. Iya. Beristirahat. Pak Anda, yang lainnya tolong tutup dulu mikrofonnya, Pak Anda. Oke. Ya, Pak Herman, sekali lagi Pak Herman. Malam hari itu ketika posisi bumi membelakangi matahari. Jadi artinya timbullah gelap itu, orang disuruh siap-siap untuk beristirahat, Pak. Siap. Setelah capek kerja seharian. Baik Pak Herman.
Terima kasih, ini leader kita, salah satu leader kita yang luar biasa Bapak Ibu dari Kota Bogor. Nah, Bapak Ibu, betul, semuanya betul, waktunya bergandengan dengan istri, ya, waktu untuk kita beristirahat setelah kita seharian capek. Kalau boleh saya tambahkan satu hal Bapak Ibu, mungkin maksud Sang Pencipta juga begini. Setelah kita capek, kan kita nggak bisa langsung tidur biasanya. Kita mulai merenung, mulai mengevaluasi apa saja yang kita sudah lakukan sepanjang hari, satu hari ini. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu, kita juga mengevaluasi diri kita. Apakah banyak hal-hal yang membuat yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan merugikan orang atau enggak? Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, membuat luka orang, membuat luka batin orang, membuat luka batin downline kita, atau ada kata-kata yang berat untuk istri kita, kepada suami kita, anak kita. Bapak Ibu percayalah, kalau besok harinya kita masih dikasih kesempatan untuk sehat, bangun kembali oleh Sang Pencipta. Insya Allah Bapak Ibu, ya bersama Sang Pencipta kita dikasih kesempatan untuk jauh lebih baik lagi. Percayalah, itu salah satu maksud Sang Pencipta. Selain kita beristirahat, selain kita berkumpul sama istri kita, suami kita, Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi untuk esok paginya. Ketika kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu mau beristirahat, izinkan hamba besok pagi bangun dengan kondisi yang sehat, dan buat hamba-Mu lebih baik lagi. Kalau Bapak Ibu setuju dengan statement saya, kasih SSS Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita manusia yang masih harus melibatkan Sang Pencipta dalam hidup kita. Ya, apapun keyakinan kita. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu untuk respon Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa adalah pikiran kita sangat dimungkinkan untuk ditulis ulang. Nah, loh kok bisa Pak Tony? Bapak Ibu, kebetulan saya mempelajari NLP. Saya mempelajari beberapa kali NLP dari practitioner sampai master, Bapak Ibu sekalian. Yang saya mau sampaikan adalah kita nggak bisa menolak apapun informasi yang ada di sekitar kiri kanan. Informasi apapun lewat HP, lewat mass media, lewat sosmed, lewat teman-teman kita, lewat downline kita, lewat leader kita, lewat perusahaan kita. Kita nggak bisa membatasi. Semua informasi itu masuk terus. Masuk terus ke pikiran kita, Bapak Ibu. Karena kita punya panca indera. Apa panca indera kita? Kita punya mata yang memandang. Bisa melihat sesuatu. Kita punya telinga yang mendengar, Bapak Ibu sekalian. Itu kita terima informasi. Lewat telinga, lewat kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian. Lewat apa yang kita ada di tubuh kita. Kita punya tangan, kita bisa meraba, kita bisa merasa, kita bisa bersentuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu cara kita menerima informasi. Lewat apa lagi? Lewat penciuman kita. Dan lewat ini, lidah kita. 5 panca indera kita yang inilah saat kita terima informasi. Artinya apa? Pada saat semuanya masuk ke dalam pikiran kita, Bapak Ibu, pasti ada hal yang baik, ada yang tidak baik. Ada info yang positif, dan info yang tidak positif. Tugas kita, Bapak Ibu. Karena yang kita nggak bisa pilah-pilah. Oh bisa Pak Tony, itu bukan memilah. Semua masuk, buktinya Anda terima. Anda nggak bisa menolak. Tetapi Anda bisa menyeleksi mana yang perlu Anda betul-betul terima dan betul-betul membuat sebuah pembelajaran. Atau Anda lupakan. Ya, karena di otak kita masuk dulu, baru kita di filing. Di file semua. Makanya Bapak Ibu, kita punya memori. Karena semuanya masuk Bapak Ibu. Semuanya masuk. Di ilmu NLP Bapak Ibu, semua informasi masuk. Tetapi kalau kita mau jadi lebih baik Bapak Ibu, berarti harus banyak informasi yang positif yang masuk. Dan kita akan olah yang positif itu menjadi kekuatan kita. Tapi kalau lebih banyak yang negatif Bapak Ibu, dan kalau kita olah, bahaya. Makanya ya sudah, bila jadi taruh di sampah, taruh di bawah, di rak pikiran kita paling bawah, yang negatif-negatif. Kita perbanyak hal yang positif. Ya Bapak Ibu sekalian, sebuah ini ada gambaran Bapak Ibu. Kenapa kita bisa ditulis ulang? Ibaratnya begitu. Ya, kenapa ada orang jauh lebih yang tadinya down, tadinya demotivasi, sekarang bisa semangat lagi? Karena itu tadi Bapak. Mereka memilih untuk menutup hal yang negatif.
untuk sampah yang negatif. Ya, dan menerima, membudidayakan, mengkaryakan, mengoptimalkan hal yang positif di diri dia. Otak kita menerima semua informasi baik negatif maupun positif lewat panca indera. Tadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau istilah NLP adalah fakok. Fakok itu adalah visualisasi, adalah mata, ya. A-nya adalah audio, adalah telinga Bapak Ibu, kita mendengar, musik kita dengar segala suara-suara dari telinga kita, ya. K-nya adalah kinestetik, dari tangan, dari sentuhan tubuh kita, kulit kita Bapak Ibu sekalian. Terus ada olfaktori dan gustatori, dari penciuman dan perasa. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang hati-hati. Mulai saring hal-hal. Kalau bisa, perbanyak hal positif yang kita tularkan, kita sampaikan, kita ucapkan Bapak Ibu. Ya, ke dolen kita, ke sahabat kita, ke istri kita, ke suami kita. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak itu tertutup lagi. Oke ya, saya buka dari sini. Oke. Sumber daya otak Anda adalah sebuah mesin yang akan sangat mendukung keterampilan sosial Anda atau kecerdasan sosial Anda. Pada dasarnya kecerdasan sosial bukanlah soal bakat, melainkan dapat dipelajari. Dan kita ada kemauan yang kuat. Yes, saya mau lebih baik. Saya mau perkatakan hal yang positif setiap hari. Saya mau tekan emosi saya dalam-dalam. Bapak Ibu, percayalah. Anda mau, Anda bisa. Anda mau, Anda bisa. Karena pada saat Anda ada kemauan, Anda bisa belajar. Pada saat Anda belajar, Bapak Ibu, Anda bisa semakin mengetahui. Jadi kebiasaan habit yang positif. Habit positif adalah jadi keterampilan Anda, Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu. Ayo, semuanya saya ajak Bapak Ibu sekarang. Ya, sekali lagi ini bukan bakat, tapi sesuatu yang kita perlu perdalami setiap hari. Ya, sosial atau tidak sosial Bapak Ibu sekalian diasah terus. Melalui apa? Interaksi dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan dolen Anda, dengan leader Anda, dengan perusahaan Anda, Bapak Ibu, dengan calon member Anda. Mungkin pada saat Anda ditolak oleh calon dolen Anda, dikatakan produk ini tidak baik, misalkan contoh, dikatakan bahwa bisnis ini nggak bagus, Bapak Ibu, disitulah Anda ingat. Ingat Bapak Ibu, Anda cerdas secara sosial. Baik Bapak, baik Ibu, kami bisa menerima sementara pendapatan. Tetapi mohon izin saya sampaikan fakta-fakta real yang ada di perusahaan kami. Begitu banyak testimoni orang jauh lebih sehat. Begitu banyak testimoni orang jauh lebih luar biasa. Hari ini saya dengar kesaksian luar biasa Bapak Ibu di kantor. Ada leader kita tadi datang suami istri ke kantor. Dia ceritakan Bapak Ibu bahwa keponakan dia dari Pekanbaru. Fungsi ginjalnya tinggal 17%. Saya cerita real Bapak Ibu sekalian hari ini. Hanya dengan ITERA Bapak Ibu. Pagi sore Bapak Ibu selama 2 minggu. Check up lagi ke dokter spesialis Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Fungsi ginjalnya naik jadi 67%. Dari cuma 17%. Dalam waktu 2 minggu saja Bapak Ibu. Berarti apa? Anda diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jembatan orang jauh lebih sehat. Akhirnya beliau tidak jadi operasi, tidak jadi cuci darah Bapak Ibu. Ayo, alangkah indahnya kita juga jadi bagian dari hal semacam itu. Lewat jasa sosial Anda, lewat peduli Anda, lewat care Anda dengan banyak orang, dengan dolen Anda, dengan leader Anda, Bapak Ibu sekali lagi. Ya, Bapak Ibu, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Dan harus bisa. Selama kita masih punya kemauan dan hasrat. Pak Tony, apa nggak cukup mau? Tambahi hasrat, Bapak Ibu. Karena begitu Anda ada hasrat, Bapak Ibu, nggak sekedar ingin. Ya, Anda mau berubah. Anda lakukan action, Bapak Ibu. Ya, Anda melangkah, Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut Pak Anda. Ya, saya izin sampai jam 9, Bapak Ibu ya, kita sharing-sharing. Oke, 5 hal penting dalam social intelligence. Ya, emosional quality relationship. Nah, ini mungkin salah satu tadi yang juga Pak Arif jawaban dari Pak Arif, salah satunya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya. 5 hal penting dalam kecerdasan sosial. Bapak Ibu masih siap, masih semangat, tulis. Yes, saya siap.
lanjut. Silakan Bapak Ibu ketik Bapak Ibu sekalian. Ayo, saya mau dengar Bapak Ibu sekalian, masih semangat, masih siap, masih mau lanjut Bapak Ibu sekalian. Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif ya. Salam hormat Bapak luar biasa Pak Arif ya. Ada Bu Wiwin, ada Bu Retno, terima kasih banyak Bu Retno. Ya, ada Ibu Tita Kania, ya, ada Ibu Nuraini, ya, ada Bu Siska, ya. Terus ada Pak Ayah Karel, ya. Terima kasih. Ada Ibu Ani, terima kasih. Yes. Ya, ada Pak Sam tadi barusan saya udah lewat ya. Saya sambil baca Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini loh Pak Tony kenapa kok mesti semua dibaca Bapak Ibu? Itu juga salah satu cara. Kita saling membutuhkan. Kita saling care. Kita saling Bapak Ibu sudah kasih diri yang terbaik untuk saya. Saya juga boleh kasih diri yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun kita sedang tidak bertatap muka Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, budaya ini perlu kita bangun terus-menerus. Ya, budaya ini perlu kita bangun terus-menerus. Terima kasih untuk semua respon Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu luar biasa. Ini baru member prep yang luar biasa. Ini baru mitra bisnis yang luar biasa. Bapak Ibu pertahankan hal ini. Pertahankan. Insya Allah Bapak Ibu, dengan Sang Pencipta kita sukses bareng-bareng. Ya, walaupun saya di manajemen, ya, kebagian kami, Pak Ardi, Pak Nobel, Pak Endang, Bu Monik, Bu Suci, Pak Joko, Mbak Tia, Mbak Ica, semua tim dan pimpinan kita melihat Anda bahagia dan sukses. Ya, dan cantik ya satu lagi. Oke, Bapak Ibu 5 hal penting Bapak Ibu sekalian. Yang pertama social value, nilai sosial. Yang kedua adalah kesadaran diri, social awareness. Yang ketiga adalah social interaksi. Bagaimana kita berinteraksi memahami siapa lawan bicara kita. Ya, social influence, bagaimana kita bisa mempengaruhi dengan cerdas secara sosial Bapak Ibu sekalian. Dan apa kontribusi kita? Sejauh mana kontribusi kita? 5 hal. Kita masuk satu persatu ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup. Lanjut, Pak Endang. Lanjut. Kita masuk satu persatu biar Bapak Ibu semakin jelas. Buka aja. Nah, buka aja, buka semua. Pertama kita bicara nilai sosial Bapak Ibu ya. Oh, sebentar. Masih oke. Nah, Bapak dan Ibu yang saya cintai, para leader dan member yang saya hormati. Ya, suka atau tidak suka Bapak Ibu, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Itu pasti. Karena kita bicara nilai sosial. Kita butuh orang lain. Kita butuh downline kita butuh istri kita dampingin kita butuh suami kita dampingin kita Bapak Ibu. Kita butuh mereka mendoakan kita. Ya. Satu hal kalau saya menyapa anak-anak saya dan istri saya Bapak Ibu, Bapak sehat ya di sana ya, karena saya jauh dari mereka Bapak Ibu. Saya tanya, adik sehat ya, Mbak sehat ya, saya biasanya panggil anak saya. Papa juga sehat ya Pak, Papa juga sehat ya. Bapak Ibu, hanya satu kalimat. Tapi dalam maknanya, dalam artinya Bapak Ibu. Sama, ayo Bapak Ibu. Kita butuh dolan kita butuh setiap pribadi di sana. Mau kayak apapun mereka. Ya, mau seperti apapun mereka, kita butuh mereka. Kita akan olah bersama-sama Bapak Ibu. Sadari bahwa orang yang Anda temui menjadi jalan buat kesuksesan Anda. Ingat Bapak Ibu, setiap Anda satu downline buat diri kita, buat tim kita, buat tim Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu, percayalah. Satu langkah lagi progres lebih baik untuk menuju suatu keberhasilan. Ya, apa yang kita capai tidak ada artinya tanpa kehadiran orang lain. Ya, pasti Bapak Ibu. Kita bukan superwoman, kita bukan superman. Ya, kita orang biasa yang terus mau belajar lebih baik dan lebih baik lagi, mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya, kita akan menuai apa yang kita tanamkan. Hukum tahu bertuai Bapak Ibu. Ayo, periksa diri kita setiap hari apakah sudah yang terbaik yang kita berikan atau masih kurang. Harusnya kita jawab masih kurang, Pak. Saya masih kurang karena kita belum selesai sempurna. Orang bilang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi kita juga perlu belajar setiap hari itu lebih baik. Ya, hubungan sosial seperti tanaman yang perlu dirawat. Bapak Ibu perlu dipupuk terus. Dolan Anda perlu dipupuk, dikasih semangat, dikasih motivasi, diajak bicara, diajak meeting bareng, diorangkan mereka, dihargai mereka, apapun kontribusi mereka, sekecil apapun itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, interaksi sosial sebenarnya menyenangkan jika kita bisa menikmati. Ingat, Bapak Ibu berproses dengan bahagia.
Tantangan challenge biasa. Rintangan biasa. Permasalahannya adalah sama dengan hubungan kita dengan banyak orang, Bapak Ibu. Apakah kita langsung baper? Apa kita langsung nangis bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, Bapak Ibu, kalau kita terima omongan nggak enak dari leader kita, atasan kita, apa yang kita, Bapak Ibu, atau dolen kita yang succeeded. Karena bersyukur masih ada yang ngingatin kita. Bersyukur masih ada yang menegur kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo nikmati itu semua untuk progres kita lebih baik. Kalau emang dia salah, maafkan dia. Pada waktu Anda berdoa, pada waktu Anda sholat, Bapak Ibu, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni kesalahan hambamu, juga kesalahan teman-teman, downline, siapapun Bapak Ibu. Kita perlu memberi diri untuk memberikan maaf, pengampunan kepada siapapun. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Bapak Ibu, saya sedih lihat akhir-akhir ini. Suami bunuh istri, suami bunuh anak, anak bunuh ibu kandung, anak bunuh istri. Betul Bapak Ibu? Sorry, anak bunuh orang tua. Ya. Anak SD pun sudah saling membunuh, saling tikam. Anak SMA yang berhasil terjadi. Betapa tipis mulai nilai sosial Bapak Ibu. Begitu tipis nilai emosional. Orang gampang terpicu Bapak Ibu. Ayo kita jadi manusia yang lebih bermartabat. Jadi pribadi yang lebih bermartabat lewat cerdas sosial. Oke, lanjut Pak Anda. Lanjut Pak Anda. Next. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian. Social awareness. Kita sadar orang lain butuh dipahami, butuh dimengerti. Downline Anda, leader Anda, ayo tim Anda semua butuh. Kita sadar bahwa kita perlu mereka, kita sadar bahwa mereka butuh kita paham, dimengerti. Ya, kepekaan, rasa empati tadi sudah disampaikan juga Bu Retno, terhadap pikiran dan perasaan orang lain. Tim bisnis Anda Bapak Ibu, kemampuan memahami dan mendengar kebutuhan orang lain. Anda harus menggali, fact finding, feeling finding, gali apa kebutuhan, apa need dari setiap downline Anda. Ketemu klub Bapak Ibu, ayo maju bareng-bareng. Ya, lewat pertemuan-pertemuan, karena bisnis ini bangun dengan pertemuan. Ingat, meet, learn. Ada pertemuan kita belajar. Ya, bisnis ini bangun dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya. Seperti malam hari ini Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut Pak Enda. Kita pahami setiap kebutuhan mereka. Lanjut, next Pak Enda. Nah, sosial interaksi Bapak Ibu, kemampuan kita untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Kemarin, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di LDP yang kedua di kantor pusat. Kita belajar bagaimana memahami karakter setiap orang lain sekitar kiri kanan kita. Ada 4 kepribadian. Boleh next Pak Enda. Boleh 4 karakter Bapak Ibu bisa belajar ya. Lanjut. Ah, ini Bapak Ibu sekalian. Hippocrates, ya, filsuf kita dari Yunani luar biasa Bapak Ibu, memahami siapa lawan bicara kita dengan cara memahami 4 karakter manusia. Kita kemarin sudah belajar di kantor pusat Bapak Ibu. Ya, ada pragmatis, ada melankolis, ada koleris, ada sanguinis. Ya, apa sih Pak Tani pragmatis? Apa sih Pak Tani melankolis Bapak Ibu? Kalau saya boleh sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh teman-teman kita yang pragmatis, melankolis, koleris, dan sanguinis. Ya, ada Ibu Susi, orangnya sangat koleris Bapak Ibu, tegas ya, dominan, itu contohnya. Ada Pak Andri Wongso Bapak Ibu, kita tahu sempat dinobatkan jadi orang nomor 1 motivator terbaik di Indonesia. Ya, siapa mereka? Seorang pragmatis yang luar biasa hebat, Pak Andri Wongso. Ada Mr. Tukul yang sekarang sedang paling sakit Bapak Ibu. Dan orang yang paling sanguinis Bapak Ibu. Ya, ramah, senang guyon, dia populer Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Adi Wongso tadi orang sabar Bapak Ibu, orang wise Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Anda ini artis kita Bapak Ibu, ya, dia orang yang melankolis. Nah, melankolis itu ya Bapak Ibu sekalian, orang yang teliti, yang detail, Bapak Ibu yang terperinci. Satu contoh ya. Dia juga menuntut kesempurnaan dalam berhubungan, dengan berteman. Ya Bapak, ini contoh saja. Oke, next Pak. Nanti lebih dalam Bapak Ibu kita next time belajar. Oke. Nah, ini saya sedikit membandingkan atau membuat kesamaan. Koleris saya samakan dengan tipe kuasa Bapak Ibu.
Ya biar Bapak Ibu gampang. Apa sih tipe kuasa? Ya mendominasi kalau bicara, belak-belakan, nggak mau bertele-tele, ya cenderung dia menggurui Bapak Ibu sekalian. Itu tipe kuasa. Ya aku punya kuasa pokoknya. Yang penting seperti ini. Ya, ini caranya yang paling baik untuk bina tim, untuk bina jaringan. Itu biasanya tipe kuasa Bapak Ibu sekalian. Tipe gaul, lebih ekspresif, ceplas-plos, rame. Itu tadi kalau di sana tipe sanguinis. Tipe harmoni Bapak Ibu sekalian, tipe harmoni itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang pragmatis seperti Andi Wongso. Dia lebih tenang pembawaannya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dia tidak sedang bicara, dia akan lebih banyak diam Bapak Ibu. Ya, tidak suka aneh-aneh, lempeng aja hidupnya. Ya, tipe pemikir siapa teman-teman kita ini melankolis Bapak Ibu sekalian. Ya, detail, sistematis, suka memakai logika, ini teman-teman kita ini melankolis atau pemikir Bapak Ibu. Sangat analitis dia. Ada MLM dipelajari betul detail. Jangan-jangan nanti ada jebakannya, bisnis plan-nya. Ya, satu contoh seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oke, cermati 5 menit awal pada saat komunikasi awal dengan orang lain. Pahami tipe apa lawan bicara Anda, kunci Anda bisa berinteraksi dengan baik dan menyenangkan. Bapak Ibu nanti bisa sambil jalan di akhir sesi, Bapak Ibu bisa kasih tahu saya apa yang kira-kira Bapak Ibu inginkan kita berikan materi untuk sum-sum berikutnya. Ya, boleh di-chat. Oke, next Pak Anda. Silakan Pak Anda. Ya, ini keempat saya tuntaskan ya, kurang sedikit Bapak Ibu sekalian. Social influence, pada saat kapan kita harus mempengaruhi orang. Pak Anda tolong dibantu ditutup dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, kunci utama kemampuan untuk kita bisa memberikan pengaruh secara sosial adalah power. Kekuatan. Tapi power itu sebenarnya ada artinya Bapak Ibu. P-nya adalah posisi kita. Anda sebagai apa? Anda sebagai baru 1 tahun, baru 6 bulan di bisnis Pride, Bapak Ibu. Anda harus tahu betul posisi Anda. Anda sebagai leader, Anda harus paham posisi Anda, Bapak Ibu. Terus pekerjaan bisnis Anda seperti apa sekarang? Anda harus paham apa itu ITERA, apa itu terahertz, apa itu gelombang terahertz. Ya, 3-in-1 terahertz itu apa sih sebetulnya? Ya, ada gelombang terahertz sendiri, ya, ada energi, ya, ada kuantum, ada kuarsa optik Bapak Ibu. Apa manfaatnya buat tubuh kita? Bagaimana dia bisa beresonansi ke tubuh atau sel tubuh kita? Bapak Ibu harus tahu. Bagaimana bisnis plan-nya? Bagaimana kita bisa berhasil? Aku belum tahu Pak Tony. Belajar dari leader Anda. Belajar dari upline Anda. Belajar dari setiap training yang upline dan leader Anda ajak, Bapak Ibu sekalian. Yang kita perlu belajar. Kita perlu lebih duduk, diam, belajar, Bapak Ibu. Karena kita mau berhasil. Ya, pelajari Bapak Ibu watak dan karakter setiap dolen Anda. Tadi itu Bapak Ibu. Ada tipe kuasa, tipe dominan, tipe pemikir Bapak Ibu, ya, ada tipe populer, ya, tipe harmoni Bapak Ibu. Ya, dan Anda belajar bagaimana memperdalam, menggali sumber daya manusia, improve your skill. Bapak Ibu, asah diri Anda. Dengan keterampilan yang positif. Oh, cara prospek yang benar, cara presentasi yang benar. Insya Allah Bapak Ibu semoga tidak ada halangan. Minggu depan di kantor pusat kita akan bikin training the power of public speaking. Kita melatih semua, izin para leader yang saya hormati, ya siapapun yang mau belajar public speaking, kita minggu depan akan ketemu di kantor pusat. Nanti Pak Nang akan umumkan. Ya, bisa listnya didaftarkan. Oke, kemudian ayo kita belajar di pergaulan Bapak Ibu. Dari relationship, dari komunikasi, dari persahabatan, apa yang dolen, leader dengan timnya, ya dengan perusahaan, kita semuanya belajar Bapak Ibu. Iya, jadi P-nya baru P-nya saja. Jadi semua Bapak Ibu ya, power itu adalah P-nya posisi, O-nya adalah pekerjaan atau bisnis Anda, W-nya adalah karakter Bapak Ibu ya. Kita udah kenal karakter, ya. Kita juga belajar keahlian. Kalian apa saja sih yang harus kita miliki Bapak Ibu? Pelajari detail apa itu bisnis Anda, apa bonusnya, bagaimana cara dapatkan bonus, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara input, memosting. Pelajari Bapak Ibu sekalian. Ke leader Anda otomatis atau ke tim kita. Besok malam kita belajar tentang bagaimana cara menginput oleh Pak Adi pimpinan kita. Ya, besok malam. Di Zoom besok malam Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut Pak Anda. Nah, sosial kontribusi Bapak Ibu. Bagaimana kita
hal-hal positif kita berikan. Ya, lewat cara kita memperlakukan orang lain, lewat cara kita mengucapkan sesuatu, lewat cara kita mengajak orang, Bapak Ibu sekalian. Ciptakan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut Pak Andang. Nah ini. Intinya Bapak Ibu, kalau kita bicara sosial kontribusi, jangan sampai kita menjadi racun bagi lingkungan kita. Ya, kita masih ada kesempatan Bapak Ibu. Ayo, apa sih yang kita bisa berikan ke lingkungan kita? Ke teman-teman kita, ke dolen kita. Bukan sesuatu yang kita merasa saya udah kasih sesuatu kok. Enggak. Terus Bapak Ibu, kita kasih yang kita bisa berikan ke orang kita, ke orang lain, ke dolen kita, ke organisasi kita, ke bisnis kita Bapak Ibu. Kesempatan untuk kita memberi, bukan mendapat sesuatu dalam kita berinteraksi, tapi kita beri Bapak Ibu. Utamakan kita beri, give dulu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah give, Anda akan terima. Kalau Anda sudah memberi, Anda akan terima. Ingat hukum tabur tuai. Kesempatan untuk mengkondisi lebih baik buat lawan bicara kita. Ya, lingkungan kita. Dengan kita mempelajari semua yang di atas Bapak Ibu. Ya, pahami karakter Bapak Ibu, pahami kepribadian setiap orang. Ya, tapi intinya di kita. Intinya di Bapak Ibu sekalian. Next, Pak Andang. Nah, Bapak Ibu, ini 8 gaya bicara yang tidak disenangi. Saya tambah sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. 8 gaya bicara yang nggak disenangi. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dari masing-masing sudah paham lah. Gaya detektif, menyelidik Bapak Ibu. Ya, dia seperti detektif. Dia kepo. Ya, pasalnya kepo Bapak Ibu. Jadi berondong pertanyaan. Ya, pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang yang baru kenal, dolen Anda merasa nggak nyaman Bapak Ibu. Ini apa sih? Ini siapa sih? Kok semuanya pengen diketahui Bapak Ibu sekalian? Ya, tetapi dengan tidak wajar Bapak Ibu sekalian. Pasti kita akan tanya, kita mau gali, betul ya? Tapi caranya Bapak Ibu, bukan seperti detektif, bukan seperti polisi, kan beda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu yang pertama. Orang nggak suka Bapak Ibu, gaya artis. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, saya percaya banyak artis yang baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah kayak yang sok pamer ya, kayak menunjukkan diri sendiri Bapak Ibu. Kita boleh bangga dengan diri kita atau prestasi kita. Tapi jangan kebablasan. Ya, gaya invalidator. Invalidator biasanya Bapak Ibu, dia tuh dalam pembicaraan, dalam komunikasi, dia tuh coba untuk masuk. Tapi ending-endingnya dia yang mau diunggulkan. Ya Bapak Ibu sekali lagi ya, dia banyak masuk ke pembicaraan, tapi ending-endingnya dia, oh enggak gitu, saya ini loh beginilah Bapak Ibu seperti itu. Ya, gaya monopoli, menguasai pembicaraan, menguasai diskusi. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang senang dengan cara seperti itu. Gaya interruptor, dikit-dikit instruksi Pak, instruksi Pak ya, Bapak Ibu sekalian, terlalu sering instruksi juga tidak baik. Gaya robot Bapak Ibu sekalian, gaya robot seperti apa? Ya, pendek, singkat. Robotnya begitu ya Bapak Ibu. Nggak mau, oke, nggak bisa, itu kayak robot. Orang nggak suka Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ditanya oleh apren Anda, dolen Anda, jangan enggak bisa, cukup, biasa, jangan gitu Bapak ya. Tapi ajak bicara, tunjukkan Anda betul-betul respon, ya, respect Bapak Ibu sekalian ya. Anda respect dengan orang dengan setiap pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kayak sok tahu Bapak Ibu. Oh itu ya, oh begini ya, oh gitu ya, karena salah semua Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan kayak penasihat, oh begini. Boleh Anda memberikan saran, boleh Anda memberikan guidance, boleh memberikan arah untuk dolen Anda. Ini loh langkah-langkah yang benar. Tapi bukan sok jadi penasihat. Jadilah pendamping yang baik. Ya Bapak Ibu sekalian, biar pembicaraan tidak membosankan. Anda terasa sosial intelijen Anda. Lanjut Pak Andang, ya. Agak 2 slide lagi Bapak Ibu sekalian. Ini tips berinteraksi dan pembicaraan menyenangkan Bapak Ibu. Ya pasti ambil risiko, proaktif. Maksudnya ambil risiko apa ya? Anda harus action dulu Bapak Ibu. Anda harus memulai terlebih dahulu. Jangan menunggu. Anda harus aktif, Anda harus menanyakan, proaktif. Apa bisa saya bantu? Ya, ambil tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman. Ingat, Anda adalah yang pegang tanggung jawab. Anda leader. Anda yang mengundang.
Anda yang mau bisnis ini besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, form. Bapak Ibu, ayo. Keluarga Anda, ya, pekerjaan Anda, bisnis Anda, Bapak Ibu, seimbangkan Bapak Ibu dengan hobi, dengan healing, ya, dengan memperhatikan setiap langkah dalam bisnis tim Anda, ya, itu semua Bapak Ibu sekalian. Bersinergilah. Bersinergilah. Ya, membangun kesamaan visi dan tujuan bersama dengan tim Anda. Kalau saya arahkan ini bisnis Anda. Kalau ini keluarga Anda, ya bangun dengan istri Anda, anak Anda, orang tua Anda. Kalau ini dengan pekerjaan Anda di kantor, ayo ciptakan suasana yang luar biasa menyenangkan. Dengan pimpinan Anda, ya, dengan teman Anda. Bapak Ibu ketahui apa yang tim harapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu duduk dan dengar apa kerinduan tim bisnis kita. Apa harapan dolen kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, peduli dan care, Bapak Ibu ya. Ini hampir sama seperti, tapi ini lebih mendalam. Berempati, Bapak Ibu, dengan mengulangi kembali pendapat, gagasan, ide yang disampaikan. Karena dengan cara repetition, diulangi, dia akan semakin merasa diorangkan. Maksud Pak Hendra, maksud Pak Arief, maksud Bu Retno, apakah seperti ini? Oh iya, iya betul Pak, iya betul Bu. Bapak Ibu ulangi, ulangi, ulangi sebagai tanda Anda care, Anda peduli, Anda berempati, Bapak Ibu. Ya, memberikan solusi yang seperti diharapkan. Endingnya Bapak Ibu, setiap orang butuh solusi, butuh cara, butuh langkah yang benar, butuh langkah yang tepat, Bapak Ibu. Kalau perlu berikan alternatif solusi. Ya, di bisnis Anda, dalam Anda meng-create dolen Anda, melatih dolen Anda, ya, mendampingi dolen Anda. Kan ingat, tugas upline adalah mendampingi, membimbing, mengajar, dan ikut problem solver. Menangani masalah yang dihadapi dan rintangan dari dolen Anda. Kalau memang Anda anggap dolen Anda calon leader, ayo Bapak Ibu sekalian. Ya, minta feedback positif untuk sama-sama, untuk kemajuan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, ini beberapa tips Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan benar agar pembicaraan kita saling ada harmoni, menyenangkan. Lanjut Pak Andan. Next Pak Andan. Ya. Bapak Ibu, ini di sesi akhir. Saya percaya pasti Bapak Ibu belum semuanya puas. Saya percayalah Bapak Ibu sekalian, kami ingin terus memberikan terbaik. Pertanyaan mendasar untuk kita masing-masing yang hadir di tempat ini. Bagaimana penilaian orang lain terhadap kita? Bagaimana penilaian orang lain terhadap kita? Apakah kita sudah jadi pribadi yang lebih baik, bahkan yang diharapkan oleh mereka, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana interaksi kita sehari-hari dengan orang di sekitar kiri kanan kita? Apakah sudah baik? Sudah sangat baik? Apakah kurang baik, Bapak Ibu? Anda yang tahu. Apa kita tergolong pribadi yang menimbulkan problem atau menciptakan sebuah solusi? Bapak Ibu sekalian, Anda yang paling tahu. Kontribusi sosial apa? Sudah seberapa banyak kita memberikan hal yang positif, Bapak Ibu? Setiap hari, kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, kepada dolen kita, Bapak Ibu sekalian. Harapan saya dan pimpinan dan seluruh tim Pride, dan mungkin harapan leader Anda. Ayo Bapak Ibu, kita lebih pandai. Kita mengasah, kita mau menjadi figur-figur pribadi-pribadi yang lebih baik, terutama dalam bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dalam koridor sosial intelijen, atau cerdas secara sosial dan emosional. Ya Bapak Ibu, next pandang, slide yang terakhir dari saya. Nah, klik Bapak Ibu, klik pandang, yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saya biasanya setiap pagi saya buat daftar kebaikan. Apa-apa yang sudah saya lakukan. Ya, boleh malam hari, boleh pagi hari. Apa saja ya hari ini yang sudah saya lakukan hal-hal yang baik. Untuk dolen Anda, untuk istri Anda, untuk orang tua Anda. Terus, supaya mungkin. Sebaliknya Bapak Ibu juga tulis daftar hal-hal yang mungkin kurang pas yang Anda sudah lakukan. Hal-hal yang negatif yang Anda sudah lakukan. Walaupun itu di pikiran Anda. Satu contoh. Seperti itu.
Sehingga Anda punya daftar kebaikan yang sudah Anda lakukan setiap hari, Anda punya daftar hal-hal yang kurang baik yang Anda sudah lakukan setiap hari, Anda akan mengevaluasi Bapak Ibu. Insya Allah kalau Anda lakukan setiap hari Bapak Ibu, daftar kebaikan, daftar hal yang kurang baik Bapak Ibu, kita maju selangkah, kita maju selangkah, kita maju selangkah lagi. Percayalah Bapak Ibu, Anda nggak sendirian. Ada leader Anda, ada mitra bisnis Anda, ada dolen Anda, ada kami dari perusahaan yang siap mendukung Anda. Ya, terakhir Pak Andang, slide terakhir dari saya. Next, Bapak Ibu, ini perusahaan dan bisnis Anda, keluarga kita yang kedua. Tim bisnis Anda, partner bisnis Anda, dolen Anda, Bapak Ibu, lebih kurang separuh hari kita mungkin berkumpul sama mereka. Apalagi di bisnis prime. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar memperlakukan mereka semua, orang yang kita temui, seperti keluarga kita sendiri. Karena kalau keluarga kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita nggak mau kasih yang tidak baik. Kita mau kasih yang terbaik. Terus belajar, terus lebih baik lagi Bapak Ibu, percayalah, kami, saya Tony Kusuma, dan seluruh tim pimpinan kami, semua bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Andang. Ya ini lagu keluarga Cemara. Terima kasih banyak ya. Oke, itu Pak Andang dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Anda luar biasa sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Silakan Pak Andang, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu. Jangan tutup dulu ya, Bapak. Kita nanti foto bersama ya. Oke. Oke. Luar biasa Pak Tony. Bapak Ibu sudah mendapat, teman-teman juga mendapat ilmu yang bermanfaat dari Pak Tony punya ilmu ya, luar biasa. Kita sama-sama dapat wawasan baru, dapat ilmu baru dari seorang mentor yang luar biasa, seorang trainer. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau sharing, silakan kita kasih waktu berapa menit Pak Tony. Silakan. Ayo, kita ada waktu 15 menit Bapak Ibu. Kita selesai setengah 10 ya, biar nggak kemalaman buat kita Bapak semuanya. Ibu yang mungkin mau memberikan tanggapan atau sharing atau mau bertanya sesuatu ke Pak Tony, silakan. Atau Silakan melalui Bapak chat, Ibu, silakan. kita bacakan chat semuanya. Terima kasih Pak Tony ya. Oke. Ini ada pertanyaan, tadi power baru dibahas P-nya saja, Bos. Nah. Iya. Oke. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan semua ya. Jadi P-nya sekali lagi untuk posisi, O-nya dari untuk Pak Erik. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti boleh kita sharing-sharing, Bapak Ibu kita terus belajar. Nggak apa-apa, nanti Pak Anang boleh sampaikan, atau saya boleh chat Bapak Ibu nanti, atau kita bisa sharing di handphone ya. Saya izin ke leader sekali lagi, kami manajemen tidak ingin berbuat apapun kecuali membantu, mendukung Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi percayalah Bapak Ibu, saya, Pak Andang, kita mendukung Bapak Ibu untuk lebih maju. Itu saja tujuan kami. Oke, ya, lanjut. Silakan Pak Andang. Siapa lagi? Ya, Bapak Ibu, kita juga ada sambil menunggu chat tentang pertanyaan atau mau ada yang sharing. Kita ada juga beberapa pengumuman buat Bapak Ibu sekalian bahwa pengumuman dulu boleh Pak. Iya, pengumuman dulu ya. Sebentar, saya akan share dulu screen-nya. Sebentar. Kita ada Zoom di hari Kamis malam Jumat. Ada mengenai ini back office training ya, back office training. Sebentar, saya share dulu. Ya, ada back office training untuk teman-teman yang mau belajar, bagi yang terutama yang sudah member, karena
belum jadi member belum punya akun ya, belum punya akun. Jadi yang diutamakan yang sudah jadi member standby di handphonenya masing-masing. Kalau bisa ada 2 handphone karena 1 handphone buat Zoom, 1 handphonenya buat kita praktek langsung ya besok di back office training, dan bagaimana caranya meridem untuk poin-poin yang kita tur ke Bangkok atau Thailand, yaitu dalam rangka second anniversary ya Bapak Ibu. Jadi besok diharapkan kepada teman-teman yang mau belajar ya, ini penting sekali ya untuk back office training karena kita nggak harus ketergantungan sama upline. Jadi kita biar semua para member ini bisa mandiri untuk bagaimana caranya melihat jaringan, bagaimana pertama login dulu, kemudian melihat jaringan, ya potensinya di mana, bagaimana caranya memposting, ya kemudian bagaimana caranya kita juga ada yang sudah punya poin, terutama yang sudah punya poin untuk Bangkok dan Thailand, ke Thailand, acara tour second anniversary itu bagaimana cara meridemnya, ya. Besok di Zoom online di jam 8 malam ya dibawakan oleh atasan kita yaitu Bapak Ardi Srijaya ya, dipandu dan di host oleh saya tentunya. Nah, Bapak Ibu, kemudian di hari Jumat ya, di hari Jumat malam juga kita tetap ada talk show atau product knowledge dengan Dr. Wijaya. Nah, ini penting sekali ya dengan Dr. Wijaya, yaitu temanya sebentar saya akan lihat dulu Dr. Wijaya, yaitu peran terahertz hadapi inflamasi. Nah, ini sangat penting ya. Jadi peran terahertz hadapi inflamasi. Dan informasi sekali lagi kepada Bapak Ibu, besok di hari Kamis malam Jumat, yaitu cara bagaimana kita back office training, cara input member, dan bagaimana melakukan maintenance yang $30 ya, setiap bulan kita ada maintenance. Mungkin teman-teman yang banyak yang belum tahu, saya rasa banyak yang belum tahu, ini penting sekali. Dan bagaimana caranya meridem poin ya second anniversary ke Bangkok Thailand ya. Dan untuk Jumat malamnya sekali lagi umumkan bahwa itu ada talk show atau Zoom online ya dengan Dr. Wijaya dan dipandu oleh product manager kita yaitu Ibu Monica mengenai peran terahertz hadapi inflamasi atau peradangan. Ya, itu untuk Zoom online. Dan di hari Sabtu juga, hari Sabtu di kantor pusat di Neo Soho di lantai 17, jangan lupa kita ada BOP ya, BOP untuk Jakarta dan sekitarnya. Silakan Bapak Ibu undang teman-teman atau calon prospek Anda di hari Sabtu ya, kita ada Zoom online, ada BOP untuk prospek baru, artinya Anda boleh datang dengan prospek Anda ya. Kita tersedia ada makan siang dari jam 10.30 pagi sampai jam 14 siang ya. Jadi ada acara offline dan online. Yang offline-nya adalah Zoom BOP di hari Sabtu dan Zoom online untuk online-nya di hari Kamis dan hari Jumat. Ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Tony ya. Ini ada pertanyaan Pak Andang. Sedikit saya ulangi ya, tadi yang bicara power itu bicara posisi. Sorry, sebentar. Bicara posisi Anda saat ini, Anda harus tahu Bapak Ibu sekali lagi ya, apa posisi Anda, berapa lama Anda bergabung di Prep. Kalau Anda sudah leader, kalau Anda belum leader tapi Anda sudah punya downline, ya Anda harus tahu dulu Bapak Ibu. Karena kalau sudah menyadari, oh posisi saya begini, saya mau kemana, Anda akan lebih nyaman. Ya, Anda akan tahu. Terus kemudian okupasi bicara tentang pekerjaan atau bisnis Anda. ITERA atau Prep ini bicara tentang produk apa, teknologi bagaimana. Ya, bagaimana produk ini bisa membuat orang jauh lebih sehat. Bagaimana produk ini bisa bekerja di sel tubuh kita. Ya, membantu kita jadi lebih sehat dan mengusir semua penyakit. Satu contoh seperti itu. Ya, Anda harus tahu Bapak Ibu bagaimana Anda bisa memahami bisnis plan kita. Ya, apa saja yang didapatkan di bisnis ini. Income-nya, cara mendapatkannya, Anda harus tahu Bapak Ibu. Itulah cara kita mengenal pekerjaan kita, bisnis kita. Kemudian kita bicara tentang karakter, mengenal karakter teman-teman kita. Ya tadi itu ada beberapa.
Bapak Ibu bisa kalau ada uang belilah Personality Plus, buku kuning paling 75.000. Bahkan kalau di Tokopedia atau di mana mungkin lebih murah ya. Terus Bapak Ibu belajarlah terus mengasah diri untuk lebih terampil, lebih ahli, tahu cara presentasi yang baik, tahu cara bagaimana membina downline, membangun home meeting yang baik. Ya Bapak Ibu tahu cara bagaimana membangun bisnis ini dari awal, berapa hari kita ketemu, berapa orang kita ketemu setiap hari. Membangun kebiasaan positif seperti apa sih di bisnis kita Bapak Ibu sekalian. Ya, pahami itu. Dan ayo mulai cerewet karena Anda bisnis MLM. Mulai belajar bicara ke siapapun Bapak Ibu. 1 meter kiri Anda, depan Anda, kanan Anda, belakang Anda ada orang, sikat. Ya, bahasa sikat adalah Anda mulai komunikasi. Kenakan diri Anda Bapak Ibu. Itu cara membuka bicara, membuka obrolan. Ya Bapak Ibu, satu contoh seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekarang ada himbauan dari Ayah Karel. Pak, bagaimana kalau setiap materi dikumpulkan ya terus kemudian di dalam Telegram, nanti kita akan buat ya Ayah Karel, nggak usah khawatir ya. Jadi kita akan buat dan siapa-siapa yang mau mendapatkan boleh menghubungi Pak Andang. Ya, jadi kita bersinergi Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kita akan berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, terus ini ada pertanyaan, kiat-kiat apa untuk mengubah, meyakinkan pandangan orang agar percaya produk. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya mau sampaikan dari sisi yang berbeda. Orang kecenderungannya kalau kita datangi dan kita mau menjual sesuatu, mulai ada benteng, mulai ada tembok. Paling mau jualan teman saya. Bapak Ibu, sehingga apapun informasi yang Anda sampaikan mungkin sudah ada benteng. Tetapi akan lebih baik kalau kita bercerita, berbagi. Bro, berapa hari ini saya nyaman banget. Berapa hari ini saya sehat luar biasa. Ya, saya senang bisa kenal satu produk yang luar biasa. Saya juga pingin kamu punya loh, Pak. Jadi jangan memposisikan diri kalau untuk orang baru Bapak Ibu ya. Karena itu tadi ada mental block biasanya. Saya pingin loh bro, apa yang saya dapatkan ya Yu dapatnya. Memang Yu, enggak, saya dapat dari teman saya. Saya tadi juga nggak percaya. Bangun, disitulah teman-teman akan melihat siapa teman bicaraan. Ya coba diputar sedikit seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena begitu Anda langsung mau menjual, biasanya orang langsung menolak. Ya sebenarnya orang bukan tidak mau tahu tentang produk Bapak Ibu, tidak. Kalau Anda sudah, emang produknya kayak apa sih? Yang penting bagus. Yang penting hebat. Produknya Xiaomi. Buktinya apa kok Xiaomi? 75 negara loh, Bu, terima produk ini. 75 negara loh. Saya juga nggak nyangka loh, produk kayak gini bisa diterima 75 negara. Satu contoh Bapak Ibu sekalian. Satu hal positif masukkan. Bisa masukkan. Ternyata papa saya, misalnya contoh ya, teman saya kan banyak testimoni itu Bapak Ibu sekalian. Anda angkat silakan. Itu kekuatan ketiga. Anda perlu angkat. Sembuh, bro. Ya, Anda harus tahu hal ini. Saya cinta produk, maka saya beli satu. Kalau you cinta, karena saya kira sama Anda. Kalau enggak ya sudah. Ciptakan rasa penasaran Bapak Ibu sekalian. Gambaran salah satu. Kalau nanti diizinkan kapan-kapan saya akan satu materi di hari Rabu malam tentang menjual dengan empati. Kalau Anda setuju Bapak Ibu sekalian, Anda bisa chat, saya setuju. Menjual dengan empati. Ya, bagaimana kita menjual produk kita elegan ya dengan empati. Silakan. Siapa tahu itu bisa jadi hal positif untuk memperkaya Bapak Ibu, ilmu Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Oke ya, kalau setuju ya ini Pak Andang juga oke. Berarti kita ada satu materi Pak Andang minggu depan ya, semoga ya saya akan siapkan materi menjual dengan empati Bapak Ibu. Sekali lagi itu juga pengalaman kami, pengalaman saya pribadi. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu fast responnya. Ya, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi minimal Bapak Ibu kita terus mau belajar ya. Karena orang itu tidak menolak apa yang Anda bawa Bapak Ibu sebetulnya. Dan orang kan nggak tolak Anda sebetulnya Bapak Ibu. Mungkin kesempatannya nggak pas, mungkin kondisinya nggak pas, sikonnya nggak pas. Kita harus tahu itu. Jadi kita nggak bisa langsung menilai, waduh kok ditolak. Waduh dia nggak percaya.
Ya, memang ada orang-orang yang tetap bebal Bapak Ibu. Tapi it's okay. Anda berapa orang Anda tawari? Kita punya cara kok. Kita punya banyak kok. Cara handling komplain, handling objection Bapak Ibu. Ayo Bapak kita belajar itu. Di menjual dengan empati. Ya, saya akan siapkan dengan baik untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak Andang? Di atas tadi? Ya, sebentar. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semuanya, Ya, saya menghargai seberapa banyak nggak ada Bapak Ibu yang pertanyaan. hadir di Zoom kita malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, Pak Andang boleh kita buka kamera semuanya yuk. Yang saya hormati Pak Herman, ya Mas Bowo, ini luar biasa. Ayo kita buka kamera sebentar. Ya, ayo yang berkenan ya buka kamera sebentar, kita mau foto bareng Bapak Ibu. Ya, terima kasih 30-an orang sudah hadir. Saya hargai betul Bapak Ibu sekalian. Anda sangat luar biasa. Ya, kita masih maju bareng-bareng. Ya, silakan Pak Andang di screenshot di foto. Posenya gimana posenya? Satu, Prof. Ya. Iya, ada dua pose ya. Oh ya. Yang mana? Yang ini dulu. Oke. 1, 2, 3. Yuk, angkat jarinya satu. Senyumnya mana Bapak Ibu senyumnya? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita bicara begini ya. Cuan. Oke, sudah. Oke. Bapak Ibu, terakhir dari saya, terima kasih Pak Andang, ini sahabat saya, senior saya, terima kasih sudah membantu saya selama ini. Ya, selalu sehat ya Pak Andang. Ya. Juga Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, kita enggak usah ya, ikan lele, ikan sepat, ikan gabus. Enggak usah bertele-tele Bapak Ibu, lebih cepat lebih bagus. Kita mau sukses bersama dengan Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kali ini. Terima kasih Sama-sama, Pak. Sama-sama. Jangan lupa ya, besok ada Sukses Zoom. semua. Ya, besok ada Zoom online khusus untuk back office training ya, bagaimana caranya kita maintenance, bagaimana caranya kita untuk bagaimana caranya untuk klaim poin-poin Anda yang untuk promo ke Thailand. Terima kasih dari saya dan dari Pak Tony juga dan dari manajemen Pride tentunya. Sukses buat Anda, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.